Assalamualaikum teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Buat yang sudah support, insya Allah saya doakan semoga dilancarkan rezekinya, diberi kesehatan, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sebuah sudut kecil kota yang ramai oleh aktivitas orang-orang, terdapat seorang kakek tua yang sehari-harinya menghabiskan waktu dengan berjualan singkong rebus. Namanya Pak Danu. Usianya sudah melewati angka 70. Tubuhnya mulai membungkuk, rambutnya memutih, namun sorot matanya tetap tajam sekaligus teduh. Di balik kerutan wajahnya, tersimpan kisah panjang tentang perjuangan hidup yang tak pernah ia keluhkan. Baginya, hidup adalah anugerah, dan setiap pagi yang ia jalani dengan napas yang masih teratur adalah tanda syukur yang tak pernah habis. Lapak sederhana milik Pak Danu terletak di tepi jalan kecil, tepat di samping sebuah pohon besar yang sudah berusia puluhan tahun. Meja kayu reot menjadi alas untuk dagangannya. Di atasnya, ia menata rapi beberapa baskom besar berisi singkong rebus yang masih mengepul hangat, ditutup dengan kain bersih agar tidak terkena debu jalanan. Aromanya yang khas sering membuat orang yang melintas menoleh sejenak, lalu berhenti untuk membeli. Singkong itu sederhana, namun kelezatan alaminya membuat banyak orang ketagihan, apalagi dengan harga yang terjangkau. Seperti biasa, pagi itu Pak Danu datang ke lapaknya setelah sholat subuh. Ia berjalan perlahan membawa keranjang berisi singkong yang sudah ia rebus sejak dini hari. Tangannya gemetar membawa beban, namun ia tetap tersenyum. Bismillah, semoga hari ini dagangan laris, gumamnya pelan. Setibanya di lapak, ia langsung menata barang dagangan, menyiapkan plastik kecil untuk pembeli, dan merapikan bangku kayu tempat ia biasa duduk menunggu. Jam 6 pagi. Jalan mulai ramai. Anak-anak sekolah melintas, pegawai kantoran bergegas mencari kendaraan, dan para pedagang lain juga mulai membuka lapak mereka. Suasana kota kecil itu penuh dengan kehidupan. Di tengah riuh rendah itu, lapak Pak Danu seolah menjadi oase sederhana. Orang-orang yang mengenalnya selalu menyapa dengan ramah. "Pagi, Kek Danu. Singkongnya masih hangat, ya?" Sapa seorang ibu muda yang setiap hari mampir sebelum berangkat bekerja. "Iya, Bu. Baru saja diangkat dari kukusan. Coba saja, masih ada asapnya," jawab Pak Danu sambil tersenyum tulus. Ibu itu membeli 2 bungkus singkong, lalu dengan ringan berkata, "Sehat-sehat terus ya, Kek. Saya suka semangatnya." Pak Danu hanya tertawa kecil, matanya berbinar. "Alhamdulillah, Bu. Selama masih bisa jalan, masih bisa rebus singkong, itu sudah nikmat luar biasa." Ucapan sederhana itu membuat siapa saja yang mendengarnya sering merenung. Betapa mudahnya Pak Danu merasa cukup, sementara banyak orang lain mengeluh meski memiliki jauh lebih banyak. Hari-hari Pak Danu selalu penuh dengan momen kecil yang menghangatkan hati. Ada anak sekolah yang mampir membeli singkong dengan uang jajan pas-pasan, dan ketika uangnya kurang, Pak Danu tidak pernah menolak. "Ambil saja, Nak. Lain kali kalau ada uang lebih, baru bayar lagi," ucapnya. Bahkan kadang ia memberi gratis, terutama jika melihat anak-anak itu tampak lapar. Tentu saja, bukan berarti hidup Pak Danu tanpa kesulitan. Penghasilannya tidak seberapa, kadang hanya cukup untuk makan sehari. Rumahnya kecil di pinggiran kota, berdinding bambu dan beratap seng, jauh dari kata layak. Namun setiap kali ada yang menyinggung soal kehidupannya, ia selalu menjawab dengan senyuman. "Rezeki itu yang penting halal, Nak. Kalau sedikit tapi berkah, lebih menenangkan hati daripada banyak tapi membawa resah." Di sela dagangan, Pak Danu sering berbincang dengan pelanggan tetapnya. Ada tukang becak yang suka mampir, ada pegawai pasar, hingga pedagang sayur yang lewat. Semua merasa nyaman bercerita dengan Pak Danu, karena ia selalu mendengarkan tanpa menghakimi. Ia seperti seorang ayah, atau kakek, yang kehadirannya memberi rasa damai bagi siapapun yang mendekat. Suatu pagi, seorang mahasiswa datang menghampiri lapaknya. "Kek, boleh beli 1 bungkus singkong, ya?" katanya sambil merogoh saku celana, mencari-cari uang receh. Wajahnya tampak kikuk karena hanya menemukan beberapa koin. Melihat itu, Pak Danu langsung berkata, "Sudah, Nak. Simpan uangnya. Ambil singkong ini buat sarapanmu. Kau butuh tenaga buat belajar. Jangan pikirkan soal harga."
Mahasiswa itu sempat terdiam, lalu menatap Pak Danu dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih banyak, Kek. Semoga Allah membalas kebaikan kakek. Pak Danu hanya tersenyum. Kebaikan itu tidak perlu dihitung-hitung, Nak. Yang penting ikhlas. Kalimat-kalimat sederhana seperti itu membuat banyak orang mengingat Pak Danu bukan hanya sebagai penjual singkong, tetapi sebagai sosok yang memberi pelajaran hidup. Siang hari biasanya dagangan Pak Danu sudah hampir habis. Kalaupun masih ada sisa, ia tak segan membagi-bagikannya ke anak-anak kecil yang bermain di sekitar jalan. Anak-anak itu sering menunggu dengan riang, karena mereka tahu Pak Danu selalu murah hati. Ini, makanlah bersama-sama. Jangan berebut, ya, katanya sambil menyerahkan plastik berisi singkong. Tawa riang anak-anak menjadi hiburan tersendiri baginya. Sore menjelang, jalan mulai sepi. Pak Danu menutup lapaknya, merapikan sisa plastik, lalu duduk sejenak di bangku kayu itu sambil menatap langit. Alhamdulillah, hari ini masih bisa jualan. Masih ada orang-orang baik yang mampir. Terima kasih, ya Allah, bisiknya. Ia selalu mengakhiri hari dengan rasa syukur, meski hanya membawa pulang uang yang tak seberapa. Rutinitas seperti itu berlangsung setiap hari. Tidak ada kejutan besar, tidak ada drama mencolok, hanya kedamaian kecil yang menjadi bagian dari hidupnya. Namun siapa sangka, di balik kesederhanaan itu, Tuhan sedang menyiapkan sebuah kisah besar untuk Pak Danu. Sebuah pertemuan yang kelak akan mengubah hidupnya. Malam itu, di rumah sederhananya, Pak Danu duduk di kursi bambu tua. Ia menatap foto almarhum istrinya yang sudah lama meninggal. Bu, besok aku masih akan jualan singkong lagi. Aku tahu kau pasti senang melihat aku tetap berusaha. Meski sendiri, aku tak merasa sendiri, karena selalu ada Allah yang menjaga. Suaranya lirih, namun penuh keyakinan. Ketenangan itu yang membuat hidup Pak Danu seakan begitu damai. Tidak ada keluhan, tidak ada rasa iri. Hanya ada penerimaan, syukur, dan ketulusan. Dan disitulah letak kekuatannya. Orang-orang mungkin melihatnya hanya sebagai seorang kakek penjual singkong biasa, tapi sebenarnya, ia adalah guru kehidupan yang tersembunyi di balik kesederhanaannya. Pak Danu tidak pernah tahu bahwa singkong rebus yang ia jual, senyuman tulus yang ia berikan, dan kebaikan kecil yang ia tebarkan, suatu hari akan membawa dirinya ke sebuah peristiwa luar biasa. Peristiwa yang akan membuat namanya dikenal banyak orang, bukan karena ia mencari popularitas, melainkan karena ketulusan hati yang ia rawat sepanjang hidup. Hari itu berakhir seperti biasa, damai dan sederhana. Namun roda kehidupan selalu berputar. Dan di balik kesunyian malam, takdir sedang menyiapkan kejutan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pagi itu suasana pasar kecil di sudut kota tampak lebih ramai dari biasanya. Para pedagang sayur, buah, hingga jajanan berderet rapi dengan suara tawar-menawar yang riuh. Di tengah kesibukan itu, Pak Danu duduk di bangku kayunya yang sederhana, menunggu pembeli sambil sesekali melayani mereka yang datang menghampiri. Singkong rebusnya masih mengepul, menyebarkan aroma khas yang membuat perut siapapun yang mencium jadi tergoda. Namun, di balik senyum ramahnya, pagi itu pikiran Pak Danu justru melayang jauh. Setelah melayani seorang pelanggan, ia duduk sejenak, menatap kosong ke arah jalan yang padat. Pandangannya seperti menembus keramaian, menembus waktu, kembali ke masa yang sudah lama ia tinggalkan. Usianya yang semakin senja membuat ingatan-ingatan lama sering datang tanpa diundang. Ada banyak kenangan yang seolah berlomba-lomba hadir, terutama tentang hari-hari sulit yang telah ia jalani. Dan di antara kenangan itu, ada satu peristiwa yang tak pernah benar-benar hilang dari benaknya. Sebuah kejadian 5 tahun silam yang mengubah caranya memandang hidup. Hari itu, 5 tahun lalu, Pak Danu masih berjualan seperti biasa di tempat yang sama. Malam sebelumnya hujan deras turun, sehingga jalanan masih basah ketika ia menyiapkan dagangan. Pagi itu tidak terlalu ramai, hanya ada beberapa orang yang membeli. Menjelang siang, ketika matahari mulai terik, ia berniat pulang lebih cepat. Namun langkahnya terhenti saat melihat seorang pemuda tergeletak di pinggir jalan, dengan darah mengalir di dahinya. Orang-orang yang lewat hanya menoleh sekilas, lalu melanjutkan perjalanan. Sebagian bahkan menggelengkan kepala,
berbisik bahwa pemuda itu mungkin mabuk atau pencuri yang habis dikeroyok massa. Tidak ada yang benar-benar mau mendekat. Tapi hati Pak Danu tak tega. Ia segera meletakkan keranjangnya di samping jalan dan bergegas mendekati pemuda itu. Ya Allah! Nak, kau kenapa ini? Gumamnya cemas sambil memeriksa napas pemuda itu. Ternyata pemuda itu masih hidup, meski lemah. Tubuhnya penuh luka, bajunya robek, dan wajahnya pucat. Tanpa berpikir panjang, Pak Danu mengangkat tubuh pemuda itu dengan sisa tenaga yang dimilikinya. Meski tubuhnya renta, ia rela menahan sakit di punggung dan pinggangnya. Orang-orang hanya memperhatikan, ada yang heran, ada pula yang mencibir. Sudahlah, Kek, jangan ikut campur urusan orang yang tidak jelas, kata seorang pria parubaya yang lewat. Tapi Pak Danu menggeleng dengan tegas. Kalau kita biarkan, bagaimana kalau itu anak kita sendiri? Bagaimana kalau itu saudara kita? Nyawa manusia bukan main-main, jawabnya dengan suara parau namun penuh keyakinan. Akhirnya ia membawa pemuda itu ke rumahnya yang sederhana. Di sana, dengan kemampuan seadanya, ia membersihkan luka-luka pemuda itu. Ia mengambil kain bersih, air hangat, dan ramuan tradisional yang masih ia simpan. Selama beberapa hari, ia merawat pemuda itu dengan sabar. Ia memberikan makanan, bahkan rela menyisihkan dagangannya agar pemuda itu bisa makan dan pulih. Saat itu, kondisi keuangan Pak Danu sedang sangat sulit. Dagangannya sering tidak laku. Uang hasil jualan hanya cukup untuk membeli beras 1 liter. Namun melihat pemuda itu terbaring lemah, ia memilih berbagi. Rezeki itu, nak, kalau kita bagi tidak akan habis. Justru akan bertambah, ucapnya sambil menyuapi pemuda itu yang masih terlalu lemah untuk makan sendiri. Hari demi hari, pemuda itu perlahan pulih. Luka di wajahnya sembuh, tenaganya kembali, meski tubuhnya masih lemah. Pada suatu malam, ia sempat terbangun dan berkata lirih, "Kenapa kakek menolong saya? Saya ini orang asing, kakek tidak tahu siapa saya." Pak Danu hanya tersenyum, menepuk bahunya. "Nak, kalau hidup hanya menolong orang yang kita kenal, lalu siapa yang akan menolong mereka yang tak punya siapa-siapa? Hidup ini bukan tentang siapa dia, tapi tentang bagaimana kita bisa berguna." Kata-kata itu membuat pemuda itu terdiam lama. Ia menatap wajah Pak Danu, seolah ingin mengingat setiap kerutan, setiap sorot mata yang penuh ketulusan. Setelah hampir 2 minggu, pemuda itu sudah cukup kuat untuk berjalan. Ia berpamitan dengan Pak Danu, namun wajahnya tampak gelisah. "Kek, saya tidak punya apa-apa untuk membalas kebaikan ini. Saya hanya bisa berterima kasih." Pak Danu menepuk bahunya sambil tersenyum. "Tidak perlu balas apa-apa, nak. Kalau kau ingin membalas, hiduplah dengan baik. Jangan sakiti orang lain, jangan lupakan kebaikan. Itu saja sudah cukup bagiku." Pemuda itu mengangguk, matanya berkaca-kaca. Lalu ia pergi, meninggalkan rumah Pak Danu. Sejak hari itu, Pak Danu tidak pernah melihatnya lagi. Kenangan itu terlintas begitu jelas di benak Pak Danu pagi ini. Ia terdiam cukup lama, hingga seorang pelanggan menyapanya. "Kek, saya beli singkongnya." Pak Danu tersadar, buru-buru menyiapkan plastik dan membungkus singkong untuk pelanggan itu. Namun hatinya masih terhanyut oleh ingatan lama. Kadang, di tengah kesibukan berjualan, ia bertanya-tanya sendiri, bagaimana kabar pemuda itu sekarang? Apakah ia berhasil memperbaiki hidupnya? Apakah ia mengingat seorang kakek tua yang pernah menolongnya? Atau justru melupakan semua itu begitu saja? Pak Danu tidak pernah benar-benar tahu. Namun ia tidak menyesal. Baginya, kebaikan tidak pernah membutuhkan pengakuan. Ia percaya, setiap perbuatan baik akan kembali entah kapan dan dengan cara apa. Sore hari, ketika dagangan hampir habis, Pak Danu kembali termenung di bangkunya. Ia menatap langit senja yang berwarna jingga, lalu bergumam lirih. "Ya Allah, kalau memang anak itu masih hidup, lindungilah dia. Jadikan ia orang baik, jadikan ia bermanfaat bagi sesama. Aku tak butuh dia membalas apa-apa, cukup dia hidup dengan baik." Angin sore berhembus lembut, seolah menjadi jawaban yang menenangkan hatinya. Pak Danu tersenyum,
lalu berdiri pelan, merapikan lapak, dan bersiap pulang ke rumah kecilnya. Ia tidak pernah tahu, doa-doanya itu kelak akan terjawab dengan cara yang sama sekali tidak ia duga. Malam itu, di rumahnya yang sepi, ia kembali duduk menatap foto istrinya. "Bu, tadi aku teringat anak muda yang pernah aku tolong dulu. Entah di mana dia sekarang. Semoga saja dia hidup baik-baik. Aku hanya ingin tahu kalau kebaikan kita tidak sia-sia." Air mata tipis menggenang di sudut matanya. Bukan karena menyesal, melainkan karena rindu akan sebuah kepastian bahwa kebaikan yang ia tanam telah tumbuh di hati orang lain. Ia tidak pernah meminta balasan, tapi jauh di dalam hatinya, ada doa tulus agar anak muda itu suatu hari kelak benar-benar menjadi manusia yang berarti. Waktu terus berjalan. Malam berganti pagi, hari berganti minggu, minggu berganti tahun. Ingatan itu kadang muncul, kadang menghilang. Namun selalu ada ruang khusus di hati Pak Danu untuk kenangan itu. Ruang yang ia jaga dengan doa-doa yang sederhana, doa-doa yang kelak akan menemukan jalannya sendiri. Dan tanpa ia sadari, doa itu sedang berjalan menuju takdir besar yang akan mengubah jalan hidupnya. Pagi itu, sinar matahari menyelinap lembut di sela dedaunan pohon besar yang menaungi lapak Pak Danu. Suara burung-burung berkicau riang, seolah menyambut hari baru. Pak Danu sudah duduk di bangku kayu tuanya sejak subuh tadi, menata singkong rebus yang baru saja ia angkat dari kukusan. Asap tipis mengepul, bercampur dengan aroma khas singkong yang manis dan gurih. Meja kecilnya tampak sederhana, tapi dari situlah ia menggantungkan hidup. Meski sudah renta, ia tetap menata dengan teliti, memastikan setiap singkong terlihat menarik bagi pembeli. Tangannya gemetar, namun matanya tetap berbinar. Ada kepuasan kecil ketika melihat dagangannya tersusun rapi. "Semoga laris, semoga membawa berkah," bisiknya pelan sambil tersenyum. Tak lama, beberapa anak sekolah lewat. Mereka mengenakan seragam sederhana, wajahnya masih mengantuk, tapi mata mereka melirik ke arah singkong Pak Danu. Seorang anak laki-laki berhenti, lalu mendekat. "Kek, satu bungkus berapa?" tanyanya dengan suara pelan. 5.000, nak, jawab Pak Danu ramah. Anak itu merogoh saku celananya, namun wajahnya berubah cemas. Uang yang ia keluarkan hanya 1.000 rupiah. "Aduh, uang saya kurang, kek," katanya dengan nada putus asa. Pak Danu tersenyum lembut. Ia mengambil beberapa potong singkong, membungkusnya, lalu menyerahkan ke anak itu. "Sudah, ini untukmu. Simpan uangmu, nanti buat ongkos atau beli buku. Jangan khawatir." Anak itu terkejut, matanya berbinar. "Beneran, kek? Terima kasih banyak," serunya penuh kegembiraan. Ia segera berlari mengejar teman-temannya sambil membawa singkong. Pak Danu hanya tertawa kecil, melihat betapa sederhananya kebahagiaan anak-anak. Kejadian seperti itu bukan sekali dua kali terjadi. Hampir setiap hari ada saja anak kecil, mahasiswa, atau orang lewat yang kekurangan uang. Dan hampir setiap kali, Pak Danu lebih memilih memberi daripada menolak. Kalau dagangan ini bisa bikin orang lain tersenyum, bukankah itu lebih berharga dari uang? Begitu sering ia berkata pada dirinya sendiri. Siang itu, seorang ibu muda datang dengan anak kecil di gendongannya. Wajahnya terlihat lelah, mungkin habis pulang dari pasar atau pekerjaan rumah tangga. Ia menghampiri lapak Pak Danu dengan ragu. "Kek, bolehkah saya beli singkong 1.000 rupiah saja? Anak saya minta jajan, tapi uang saya tinggal segini." Pak Danu menatap anak kecil itu yang sedang menggeliat dalam gendongan. Tanpa banyak bicara, ia mengambil satu bungkus penuh singkong, lalu memberikannya. "Ini, Bu, bawa saja. Jangan bayar." Ibu itu terkejut, matanya berkaca-kaca. "Tapi kek, ini terlalu banyak. Saya cuma minta sedikit." Pak Danu tersenyum hangat. Anak itu butuh makan. Lagi pula, kalau dagangan habis atau tidak habis, rezekiku tetap dari Allah, bukan dari manusia. Ambillah, Bu. Jangan sungkan. Ibu itu menunduk haru, lalu mengucapkan terima kasih berkali-kali. Ia berlalu sambil menahan air mata, sementara Pak Danu kembali duduk tenang, seolah apa yang ia lakukan hanyalah hal biasa.
Kebaikan kecil itu lambat laun membuat nama Pak Danu dikenal di sekitar pasar. Orang-orang menyebutnya sebagai kakek singkong baik hati. Bukan karena singkongnya paling enak, tapi karena ketulusannya dalam berbagi. Para pedagang lain pun sering heran. "Kek, kalau sering kasih gratis, nanti kau rugi sendiri," ujar seorang pedagang gorengan suatu hari. Pak Danu hanya tertawa. "Rugi itu kalau kita hitung untung dengan angka saja. Tapi kalau kita hitung dengan senyum orang lain, dengan doa orang yang terbantu, aku rasa aku sudah untung besar." Ucapan itu membuat pedagang lain terdiam, merenung. Betapa jauh perbedaan cara pandang seorang kakek sederhana dengan kebanyakan orang. Sore hari, ketika anak-anak pulang sekolah, lapak Pak Danu sering jadi tempat singgah. Mereka duduk di sekitarnya, bercerita tentang sekolah, bermain, atau sekadar tertawa. Pak Danu selalu ikut tertawa bersama mereka, seolah dirinya kembali muda. Kadang ia memberi mereka singkong gratis. "Makanlah bersama-sama, tapi jangan berebut," katanya. Anak-anak itu merasa lapak Pak Danu seperti rumah kedua. Mereka bisa bercerita apa saja, dan Pak Danu selalu mendengarkan dengan penuh perhatian. Ada anak yang curhat soal orang tuanya yang jarang pulang, ada yang cerita tentang cita-citanya, ada pula yang hanya ingin didengarkan tentang permainan favoritnya. Pak Danu menanggapi dengan sabar, memberi nasihat sederhana namun bermakna. "Kek, kalau aku besar nanti, aku mau jadi dokter biar bisa bantu orang miskin," kata seorang anak perempuan suatu sore. Pak Danu tersenyum, mengelus kepalanya. "Itu cita-cita mulia, Nak. Ingat, jadi apapun kamu nanti, yang penting jangan lupa membantu orang lain. Karena kebahagiaan itu bukan dari banyaknya uang, tapi dari banyaknya manfaat yang kita berikan." Kata-kata itu begitu membekas di hati anak-anak. Mereka tumbuh dengan semangat meniru kebaikan kakek singkong yang selalu tersenyum. Di sisi lain, kehidupan Pak Danu sebenarnya tidak mudah. Rumahnya sempit, dinding bambu sudah mulai rapuh, atap bocor saat hujan deras. Malam-malam ia sering tidur beralaskan tikar tipis, tubuhnya kedinginan diterpa angin. Namun ia jarang mengeluh. "Kalau aku mengeluh, siapa yang mau mendengarkan? Lebih baik aku bersyukur. Masih banyak orang yang lebih susah dari aku," begitu pikirnya. Terkadang, ia hanya makan singkong rebus sisa dagangannya. Tapi ia menikmatinya dengan penuh syukur. "Alhamdulillah, masih bisa makan. Masih ada tenaga buat jualan besok." Kesederhanaan itu membuat hatinya selalu tenang. Tetangga-tetangganya pun sering kagum. "Kek Danu ini luar biasa. Meski hidup susah, tapi wajahnya selalu ceria. Tidak pernah marah, tidak pernah iri," ujar seorang tetangga pada istrinya. Mereka sering melihat Pak Danu pulang sambil tersenyum, meski bawaannya hanya sekantong plastik kecil. Hari-hari seperti itu terus berjalan. Kehangatan di balik kesederhanaan Pak Danu makin terasa oleh banyak orang. Lapak kecilnya bukan sekadar tempat berjualan, tapi juga menjadi tempat singgah bagi siapa saja yang butuh senyum, butuh nasihat, atau sekadar butuh merasa diterima. Di balik semua itu, Pak Danu sering merenung sendirian. Ia sadar usianya sudah senja, tidak tahu berapa lama lagi bisa berjualan. Tapi ia yakin, selama ia masih diberi napas, ia ingin terus berbuat kebaikan, meski hanya lewat singkong rebus. "Ya Allah, kalau umurku panjang, izinkan aku tetap bermanfaat. Jangan biarkan aku menjadi beban. Aku ingin meninggalkan jejak kebaikan, meski kecil," doanya lirih setiap malam. Kehidupan Pak Danu memang jauh dari kemewahan, tapi justru disitulah letak keindahannya. Kehangatan yang ia sebarkan lahir dari hati yang tulus, hati yang tidak pernah mengukur kebahagiaan dengan harta. Dan tanpa ia sadari, kebaikan kecilnya sedang menyiapkan jalan menuju peristiwa besar yang akan mengubah hidupnya. Hari itu berakhir dengan damai. Anak-anak tertawa riang sambil melahap singkong yang ia bagikan, pelanggan pulang dengan wajah puas, dan Pak Danu duduk sendirian di bangku kayu tuanya, menatap langit sore yang berwarna keemasan. Senyum tipis terukir di wajahnya, penuh ketenangan. Ia tidak tahu, dalam beberapa waktu ke depan, hidupnya akan diguncang oleh pertemuan tak terduga. Tapi untuk saat ini, ia hanya ingin menikmati hangatnya kesederhanaan yang telah menjadi bagian dari dirinya.
Hari itu cuaca sejak pagi sudah terasa berbeda. Langit tampak muram, awan kelabu menggantung rendah, dan angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Pak Danu, seperti biasa, sudah menyiapkan singkong rebus sejak dini hari. Kukusan bambu di dapurnya mengepul hangat, memenuhi ruang kecil dengan aroma manis yang khas. Meski tubuhnya mulai pegal karena usia, ia tetap sabar mengupas singkong, merebus, lalu membungkusnya dengan plastik-plastik kecil. Semoga hari ini tetap ada pembeli, gumamnya sambil mengangkat keranjang besar berisi dagangan. Ia tahu kalau hujan turun deras, biasanya orang-orang enggan keluar rumah, dan dagangannya bisa tidak habis terjual. Namun, ia tidak pernah membiarkan rasa khawatir menguasai hatinya. Rezeki sudah ada yang atur, begitu pikirnya setiap kali. Pagi hingga siang, dagangan berjalan cukup lancar. Beberapa pelanggan tetap mampir, membeli singkong sambil berbincang sebentar. Anak-anak sekolah juga sempat singgah. Namun mendekati sore, langit semakin gelap. Angin berhembus dingin, membuat daun-daun pohon bergoyang keras. Suara guntur terdengar sayup-sayup. Wah, sepertinya akan turun hujan besar, bisik seorang pedagang sayur yang lapaknya tak jauh dari Pak Danu. Pak Danu mengangguk pelan. Ia menatap langit, lalu segera menutup sebagian dagangan dengan kain lebih tebal agar tidak terkena air. Hatinya berdoa agar hujan tidak terlalu lama, karena ia masih berharap singkongnya bisa habis hari itu. Tepat pukul 4 sore, hujan pun turun dengan deras. Rintik kecil berubah menjadi deras hanya dalam hitungan menit. Jalanan basah, selokan meluap, dan orang-orang berlarian mencari tempat berteduh. Suara air hujan menabrak atap seng membuat suasana semakin riuh. Pak Danu duduk di bangkunya, berusaha menahan dingin. Lapak kecilnya terlindungi oleh payung besar dari terpal plastik yang ia pasang seadanya. Meski begitu, air tetap merembes masuk, membuat sebagian kayu lapaknya basah. Beberapa pedagang lain buru-buru menutup lapak dan pulang, tapi Pak Danu memilih bertahan. Ia menarik kursinya lebih ke dalam, memeluk tubuhnya dengan kedua tangan sambil mengusap lengan yang mulai dingin. Kalau aku pulang sekarang, singkong ini bisa terbuang. Sayang kalau tidak ada yang makan, ucapnya pelan. Ia menatap baskom singkong rebus yang masih mengepul tipis. Aroma hangatnya bercampur dengan bau tanah basah, menciptakan suasana yang khas. Hujan semakin deras, jalanan mulai sepi. Hanya sesekali kendaraan lewat, menimbulkan cipratan air yang deras. Dalam kesunyian itu, sebuah mobil mewah berwarna hitam berhenti tepat di depan lapak Pak Danu. Ban mobil besar itu menggilas genangan air, menciptakan cipratan yang cukup tinggi. Pak Danu sedikit terkejut. Jarang sekali mobil semewah itu berhenti di jalan kecil ini, apalagi di tengah hujan deras. Dari dalam mobil, pintu belakang perlahan terbuka. Seorang pria keluar dengan membawa payung hitam besar. Pakaiannya rapi, jas mahal membungkus tubuhnya, sepatu kulit mengilap meski terkena percikan air. Pria itu berjalan perlahan ke arah lapak Pak Danu. Wajahnya tampak serius, namun matanya menatap Pak Danu dengan sorot yang sulit diartikan. Ada rasa haru, ada kehangatan, seolah ia sudah lama mengenal kakek tua itu. Pak Danu terdiam, memandang heran. Siapa gerangan orang ini? Pikirnya. Pria itu mendekat, lalu tersenyum kecil. Selamat sore, Kek. Masih jualan meski hujan deras begini? Suaranya hangat, namun ada nada getir di dalamnya. Pak Danu mengangguk sambil tersenyum ramah. Iya, nak. Kalau saya pulang, nanti singkong ini mubazir. Lebih baik ditunggu, siapa tahu masih ada yang mau beli. Silakan kalau mau coba. Pria itu mendekat lebih dekat, menatap singkong yang masih mengepul. Lalu ia menatap lagi wajah Pak Danu dengan lebih dalam, seakan berusaha menahan sesuatu di dalam dadanya. Pak Danu merasa aneh dengan tatapan itu, tapi ia tetap menjaga senyumannya. Boleh saya beli semuanya, Kek? Tanya pria itu tiba-tiba. Pak Danu terbelalak. Semuanya? Maksudnya, satu baskom penuh ini. Pria itu mengangguk mantap. Iya, saya beli semuanya. Berapapun harganya. Pak Danu agak gugup. Tapi, nak, jumlahnya lumayan banyak. Kau yakin? Singkong begini biasanya orang beli sedikit, untuk camilan saja. Pria itu tersenyum, lalu membuka dompetnya. Ia mengeluarkan sejumlah uang yang jauh lebih besar daripada harga singkong itu, lalu meletakkannya di meja lapak. Tidak apa-apa, Kek. Saya tidak butuh singkongnya.
Anggap saja ini rezeki untuk kakek hari ini. Pak Danu terkejut. Tangannya gemetar melihat lembaran uang yang jumlahnya berkali lipat dari yang biasa ia dapatkan dalam sehari, bahkan seminggu. Nak, ini terlalu banyak. Saya tidak bisa menerimanya. Pria itu menatapnya lagi, kali ini lebih dalam, dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Kakek, apakah kakek masih ingat seorang pemuda yang kakek tolong 5 tahun lalu? Seorang pemuda yang tergeletak di pinggir jalan, penuh luka, dan kakek bawa ke rumah. Pertanyaan itu membuat Pak Danu terdiam seketika. Ingatannya melayang kembali ke masa lalu. Wajah pemuda yang ia tolong dulu mulai samar-samar terbayang. Tubuh lemah, darah mengalir, dan dirinya yang dengan susah payah merawat. Hatinya berdegup kencang. Pria di hadapannya menatap penuh harap. Hujan deras terus mengguyur, tapi suasana lapak kecil itu seakan membeku. Pertemuan misterius ini baru saja membuka pintu menuju kisah besar yang tidak pernah Pak Danu bayangkan sebelumnya. Ia menggenggam uang itu dengan tangan gemetar, lalu menatap pria tersebut dengan mata berkabut. Apakah kau benar anak itu? Suaranya bergetar, penuh rasa haru bercampur bingung. Pria itu mengangguk pelan, senyumnya melebar, dan setetes air mata jatuh di pipinya. Iya, Kek, saya pemuda itu. Dan hari ini saya kembali, bukan sekadar untuk membeli singkong. Pak Danu merasa tubuhnya lemas, matanya berkaca-kaca. Hatinya bergetar hebat, tidak menyangka doa-doanya selama ini mulai menemukan jawaban. Di tengah derasnya hujan sore itu, sebuah pertemuan yang misterius sekaligus penuh haru baru saja dimulai. Hujan deras masih mengguyur jalanan sore itu, menciptakan tirai air yang seakan memisahkan lapak kecil Pak Danu dari hiruk-pikuk dunia di luar sana. Lampu-lampu kendaraan yang sesekali melintas terlihat buram tertutup rintik hujan, dan suara derasnya air menabrak atap terpal terdengar seperti orkestra alam yang tak berhenti. Di balik keramaian suara hujan itu, sebuah momen penting sedang terjadi. Seorang pria dengan jas mahal, berpayung hitam, berdiri di hadapan Pak Danu, dan baru saja menawarkan sesuatu yang sulit dipercaya, membeli seluruh singkong dagangan Pak Danu. Pak Danu, yang tubuhnya sudah renta, hanya mampu terdiam sesaat. Kata-kata pria itu bergema di telinganya, membuat hatinya bergetar hebat. Ia mengulang-ulang kalimat itu dalam benaknya. Membeli semua singkong? Bagaimana mungkin? Selama puluhan tahun ia berdagang di sudut jalan ini, belum pernah sekalipun ada yang datang membeli habis dagangannya sekaligus, apalagi dengan memberikan uang jauh lebih banyak dari harga seharusnya. Tangannya yang keriput sedikit gemetar ketika menatap lembaran uang di hadapannya. Jumlahnya jelas tidak sebanding dengan harga singkong sederhana yang ia jual. Bahkan, uang itu bisa mencukupi kebutuhan hidupnya selama berbulan-bulan. Rasa terkejut bercampur bingung membuat matanya berkaca-kaca. Ia menelan ludah, lalu mencoba berkata dengan suara bergetar, "Nak, ini terlalu banyak. Singkong ini tidak sebanding dengan uang sebanyak itu. Saya tidak bisa menerimanya begitu saja." Namun pria itu hanya menatapnya dengan senyum tipis. Senyum yang menyimpan kisah panjang dan rahasia besar. Tatapan matanya penuh ketulusan, seolah ia memang sudah lama menunggu momen ini. Dengan suara yang tenang namun mantap, ia berkata, "Anggaplah ini bukan sekadar membeli singkong, Kek. Anggap ini balasan kecil atas kebaikan besar yang pernah kakek lakukan." Pak Danu terdiam. Hatinya mulai tersentuh oleh kalimat itu. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda dari pria muda ini. Sorot matanya tidak sama seperti pembeli biasa, ada kehangatan, ada rasa hormat, dan ada sesuatu yang dalam. Ingatannya kembali melayang pada pertanyaan pria itu sebelumnya, tentang seorang pemuda yang pernah ia tolong 5 tahun lalu. Namun saat itu, ia memilih untuk tidak langsung larut dalam pertanyaan masa lalu. Ia masih mencoba menenangkan dirinya dari kejutan yang baru saja ia alami. Ia menghela napas panjang, lalu mengusap wajahnya yang sudah basah bercampur air hujan yang merembes. Para pedagang di sekitar yang tadi bertahan, kini mulai memperhatikan dari kejauhan. Beberapa orang berteduh di pinggir jalan, memperhatikan dengan tatapan penuh penasaran. Bagaimana mungkin seorang pria berjas rapi, dengan mobil mewah yang terparkir di depan, rela berdiri di tengah hujan untuk membeli semua singkong dagangan seorang kakek sederhana? Pak Danu merasakan sorotan mata orang-orang sekitar, membuatnya semakin tidak nyaman menerima uang itu begitu saja. Ia lalu berkata lirih, "Nak, sungguh saya tidak enak hati.
Dagangan saya memang sederhana, hanya singkong rebus. Kalaupun kau ingin membelinya semua, biarlah saya jual sesuai harga. Jangan lebih dari itu. Saya sudah cukup bersyukur kalau dagangan ini habis." Namun pria itu menggeleng perlahan, lalu mendorong uang itu sedikit lebih dekat. "Kakek, tidak perlu merasa sungkan. Uang ini bukan sekadar untuk singkong. Bagi saya, singkong kakek ini punya makna yang jauh lebih besar daripada yang terlihat. Ambillah, kek. Saya mohon." Pak Danu tercekat. Kata-kata itu terdengar jujur, seperti keluar dari hati yang tulus. Dalam diam, ia menunduk, lalu menatap baskom singkong rebus yang masih mengepul hangat. Butiran air hujan menetes dari ujung terpal ke tanah, menciptakan bunyi ritmis yang menenangkan. Perlahan, ia meraih uang itu dengan tangan bergetar. Ada rasa ragu, ada rasa haru, ada pula rasa syukur yang mendalam. Hatinya berkata bahwa mungkin inilah cara Tuhan memberinya rezeki yang tak terduga. Setelah uang itu berada di genggamannya, suasana di sekitar terasa hening sejenak. Pria itu masih berdiri di hadapannya, menatap dengan penuh makna. Lalu, tanpa berkata apa-apa lagi, ia mengambil beberapa bungkus singkong, memasukkannya ke dalam kantong kertas, lalu menutup payungnya sebentar sambil menatap Pak Danu dengan mata berkaca-kaca. Dalam tatapan itu, seolah ada sesuatu yang ingin disampaikan, namun ia menahan diri. Hanya sebuah kalimat lirih yang akhirnya terucap, "Terima kasih, kek, untuk segalanya." Pak Danu bingung. Ia ingin bertanya lebih jauh, ingin memastikan siapa sebenarnya pria ini, dan apa maksud dari semua tindakannya. Namun lidahnya keluh. Ia hanya bisa menatap pria itu yang kemudian kembali ke mobil mewahnya. Mobil itu perlahan melaju, meninggalkan jejak air yang terpecah di jalanan basah. Namun kepergian mobil itu tidak menghapus tanda tanya besar di hati Pak Danu. Siapa sebenarnya pria itu? Mengapa ia bersikeras membeli semua dagangannya dengan harga yang begitu tinggi? Dan apa arti dari kata-kata misterius yang ia ucapkan? Pak Danu termenung lama. Hujan mulai reda, menyisakan sisa rintik yang jatuh lembut ke tanah. Jalanan kembali ramai oleh suara kendaraan. Beberapa orang mendekat, penasaran dengan apa yang baru saja terjadi. "Pak Danu, siapa tadi orang itu?" "Kaya sekali, ya. Sampai beli semua singkong kakek?" tanya seorang pedagang sayur yang dari tadi memperhatikan. Pak Danu hanya tersenyum kecil, meski hatinya masih penuh tanda tanya. "Entahlah, nak. Saya sendiri tidak tahu pasti. Tapi yang jelas, dia orang baik." Malam itu, ketika Pak Danu pulang ke rumah sederhana yang sudah menua dimakan waktu, pikirannya masih dipenuhi oleh kejadian sore tadi. Ia duduk di kursi bambu di depan rumah, memandang hujan yang kini tinggal gerimis tipis. Uang hasil penjualan singkong tadi ia letakkan di meja kecil. Jumlahnya sungguh luar biasa bagi seorang kakek penjual singkong. Namun lebih dari sekadar uang, ada rasa hangat yang tumbuh di hatinya. Rasa bahwa kebaikan kecil yang ia lakukan di masa lalu ternyata tidak hilang begitu saja. Ada orang di luar sana yang masih mengingatnya, yang datang kembali dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Malam itu, Pak Danu tidak bisa langsung tidur. Ia berulang kali memandang ke arah uang itu, lalu menatap langit-langit rumahnya sambil menghela napas panjang. "Ya Tuhan," bisiknya lirih. "Apakah ini jawaban dari semua doa saya? Apakah pria itu benar-benar pemuda yang dulu pernah saya tolong?" Pertanyaan itu terus menggantung di pikirannya. Ia tahu, suatu hari nanti jawaban pasti akan datang. Namun untuk malam itu, ia hanya bisa tersenyum kecil, menutup matanya dengan hati penuh rasa syukur, sambil memeluk erat ingatan tentang pertemuan misterius di tengah hujan sore tadi. Pagi itu, matahari baru saja muncul di ufuk timur. Cahaya lembutnya menyusup di antara celah dedaunan, menciptakan kilau keemasan di jalanan basah sisa hujan semalam. Burung-burung berkicau riang, menyambut hari baru yang penuh harapan. Bagi sebagian orang, pagi ini adalah awal yang biasa. Namun bagi Pak Danu, ada sesuatu yang berbeda. Ada rasa bergetar yang tak kunjung reda di dalam hatinya sejak pertemuan misterius sore kemarin. Pak Danu bangun lebih awal dari biasanya. Ia duduk di kursi bambu di teras rumahnya, menatap jauh ke arah jalan kecil di depan.
Wajahnya terlihat penuh renungan. Uang yang diberikan pria kaya kemarin masih terlipat rapi di dalam kotak kayu kecil, tersimpan dengan hati-hati. Meski begitu, yang lebih melekat di hatinya bukan jumlah uang yang besar itu, melainkan tatapan mata pria tersebut. Tatapan yang seakan menyimpan sebuah cerita yang belum selesai. Sambil menyeruput segelas teh panas, Pak Danu berusaha mengingat setiap detail kejadian 5 tahun lalu. Ingatan itu masih samar, namun ia tahu ada sesuatu yang istimewa. Ia ingat bagaimana suatu malam, saat ia sedang berjalan pulang membawa sisa dagangannya, ia menemukan seorang pemuda terkapar di pinggir jalan, penuh luka dan hampir tak sadarkan diri. Tanpa berpikir panjang, ia menolong pemuda itu dengan segala keterbatasan yang ia miliki. Ia rawat dengan penuh ketulusan, meski saat itu ia sendiri sedang kesulitan hidup. Kenangan itu tiba-tiba mencuat kembali ke permukaan setelah ucapan pria misterius itu. Apakah kakek masih ingat seorang pemuda yang kakek tolong 5 tahun lalu? Kata-kata itu terus bergema di benaknya. Hari itu, seperti biasa, Pak Danu kembali membuka lapak singkongnya. Ia menyiapkan baskom-baskom berisi singkong rebus hangat. Aroma khasnya menguar ke udara, memancing orang-orang yang lewat untuk mampir. Wajahnya tetap ramah, senyum tetap merekah, meski hatinya masih dipenuhi rasa penasaran. Menjelang siang, suasana pasar kecil itu semakin ramai. Anak-anak sekolah yang pulang mampir untuk membeli singkong, ibu-ibu rumah tangga membeli dalam bungkus plastik, bahkan beberapa sopir angkot berhenti sejenak untuk sekadar mengisi perut dengan jajanan sederhana itu. Semua berjalan seperti biasa. Namun jauh di dalam hati Pak Danu, ada perasaan bahwa sesuatu akan terjadi lagi. Dan benar saja, tak lama setelah itu, suara deru mesin mobil mewah terdengar dari kejauhan. Orang-orang spontan menoleh ketika sebuah mobil hitam mengkilap berhenti di depan lapak Pak Danu. Jendela mobil itu perlahan turun, dan dari dalam keluar sosok pria yang sama dengan kemarin. Berjas rapi, berpenampilan elegan, namun tatapannya lembut dan penuh kehangatan. Keramaian pasar seketika hening. Semua mata tertuju pada pria itu. Ada rasa kagum, ada pula rasa penasaran. Mengapa seorang pria sekaya itu datang kembali hanya untuk singkong rebus? Pak Danu terdiam. Hatinya berdebar lebih cepat. Ia berusaha menenangkan diri, menyambut pria itu dengan senyum sederhana. "Nak, kau kembali lagi. Mau membeli singkong lagi, ya?" Suaranya terdengar bergetar. Pria itu tersenyum, lalu duduk di bangku kecil di depan lapak. Ia menatap Pak Danu dengan penuh makna. Kali ini, ia tidak langsung berbicara soal dagangan. Ia hanya menatap kakek itu seakan sedang mencari momen yang tepat untuk mengungkapkan sesuatu. Hening sesaat, hanya terdengar suara hiruk-pikuk pasar dan gesekan sendok dengan panci ketika Pak Danu melayani pembeli lain. Setelah suasana agak tenang, pria itu akhirnya berkata dengan suara pelan namun jelas, "Kek, apakah kakek benar-benar tidak mengingat saya? 5 tahun lalu, malam itu, kakeklah yang menyelamatkan hidup saya." Ucapan itu membuat dada Pak Danu serasa diremas. Ingatannya langsung melompat ke malam penuh hujan deras 5 tahun lalu. Ia melihat bayangan seorang pemuda yang terkapar penuh luka di pinggir jalan. Pemuda itu nyaris tak berdaya, tubuhnya penuh darah, napasnya terengah-engah. Dan tanpa ragu, meski saat itu dirinya juga dalam kondisi sulit, Pak Danu membopong pemuda itu ke rumahnya, merawatnya seadanya dengan ramuan tradisional, memberi makan dengan sisa singkong rebus, hingga pemuda itu perlahan pulih. Namun setelah beberapa hari, pemuda itu menghilang begitu saja. Pak Danu tak pernah tahu siapa namanya, dari mana asalnya, atau kemana ia pergi. Yang ia tahu, pemuda itu meninggalkan secari kertas kecil bertuliskan ucapan terima kasih, tanpa penjelasan lebih jauh. Kini, saat mendengar ucapan pria ini, semua potongan puzzle itu seperti menyatu. Mata Pak Danu membelalak. Apakah kau, pemuda itu?" Tanyanya dengan suara tercekat. Pria itu mengangguk perlahan. "Ya, Kek. Saya pemuda itu. 5 tahun lalu, kalau bukan karena kebaikan kakek, mungkin saya sudah tidak ada lagi di dunia ini. Kakek menyelamatkan saya tanpa meminta imbalan apapun, padahal kakek sendiri hidup serba kekurangan. Saya tidak pernah lupa. Dan selama 5 tahun terakhir, saya berusaha keras membangun hidup saya. Hari ini,
Saya kembali untuk berterima kasih. Pak Danu menutup mulutnya dengan tangan bergetar. Air matanya menetes tanpa bisa ia tahan. Hatinya penuh haru, bercampur bahagia, bercampur rasa syukur. Ia tak pernah menyangka, pemuda sederhana yang dulu ia tolong kini telah menjelma menjadi pria sukses, datang kembali dalam keadaan terhormat. Orang-orang di sekitar yang mendengar sebagian percakapan itu mulai bergumam. Mereka terkejut, sekaligus kagum. Banyak yang tidak percaya bahwa kebaikan kecil seorang kakek penjual singkong bisa menyelamatkan seseorang dan membawanya pada kesuksesan besar. Pria itu lalu menambahkan, kakek mungkin menganggap apa yang kakek lakukan waktu itu kecil. Tapi bagi saya, itu adalah anugerah besar. Hidup saya berubah karena kakek. Dan saya tidak akan pernah melupakan itu. Pak Danu terisak, mencoba menahan gejolak emosinya. Ia menunduk, memandang singkong rebus di baskom yang kini terlihat berbeda. Singkong itu bukan lagi sekadar makanan sederhana, melainkan simbol kasih sayang, simbol ketulusan, dan simbol sebuah ikatan tak terduga antara dua jiwa dari dunia yang berbeda. Sore itu, rahasia mulai terungkap. Pria kaya itu ternyata bukan sekadar pembeli biasa, melainkan pemuda yang pernah merasakan kasih sayang tulus dari seorang kakek sederhana 5 tahun silam. Namun meski sebagian rahasia sudah terbuka, masih ada banyak pertanyaan yang menggantung di hati Pak Danu. Bagaimana pemuda itu bisa berubah begitu drastis dalam 5 tahun? Apa yang membuatnya datang kembali dengan cara yang begitu istimewa? Dan apa lagi yang akan ia lakukan untuk membalas kebaikan kecil itu? Hari itu, Pak Danu pulang dengan hati yang penuh gejolak. Ia menyadari bahwa hidupnya akan berubah. Bukan hanya karena uang atau kejutan dari pria kaya itu, tapi karena kebaikan kecil yang ia lakukan di masa lalu kini telah kembali padanya dalam bentuk yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Malam tiba dengan langit yang jernih, penuh bintang. Pak Danu duduk di teras rumahnya, memandang langit dengan mata berkaca-kaca. Ia berbisik lirih, "Tuhan, sungguh Engkau tidak pernah tidur. Kebaikan sekecil apapun ternyata Engkau catat dengan sempurna. Siapa sangka, singkong rebus yang sederhana bisa menjadi jembatan bagi kisah yang begitu indah." Dan malam itu, Pak Danu tahu, rahasia yang mulai terungkap hanyalah awal dari perjalanan panjang yang akan ia jalani bersama pria misterius yang kini telah kembali dalam hidupnya. Malam itu, 5 tahun yang lalu, hujan turun deras mengguyur sebuah desa kecil di pinggiran kota. Angin bertiup kencang, membuat pepohonan berderak-derak, dan jalanan tanah berubah menjadi becek penuh kubangan. Di tengah derasnya hujan, seorang kakek tua berjalan tertatih dengan karung goni di pundaknya. Dialah Pak Danu, penjual singkong sederhana yang baru saja pulang dari pasar. Karung di pundaknya berisi singkong sisa dagangan hari itu, tak semuanya laku terjual. Namun, bagi Pak Danu, sisa singkong itu masih berarti. Sebagian akan ia rebus untuk makan malam, sebagian lagi ia simpan untuk esok. Meski hidupnya pas-pasan, ia selalu menerima keadaan dengan hati lapang. Pak Danu menuruni jalan setapak yang gelap, hanya ditemani lampu minyak kecil yang ia bawa. Hujan membuat pandangannya kabur, tapi langkahnya tetap mantap. Di tengah derasnya hujan, ia tiba-tiba mendengar suara aneh. Suara lirih, seperti rintihan seseorang, bercampur dengan gemuruh hujan dan angin malam. Ia berhenti. Jantungnya berdegup lebih cepat. "Suara apa itu?" gumamnya lirih. Dengan hati-hati, ia menajamkan pendengaran. Benar saja, suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas. Rintihan lemah dari seseorang yang tampaknya sedang kesakitan. Rasa penasaran dan kepeduliannya mengalahkan rasa takut. Ia menurunkan karungnya, lalu berjalan mengikuti suara tersebut. Di tepi jalan, tak jauh dari semak belukar, ia menemukan seorang pemuda tergeletak. Tubuh pemuda itu penuh luka, pakaiannya basah kuyup dan berlumuran darah. Wajahnya pucat, matanya setengah terpejam. Nafasnya tersengal, seakan sedang berjuang keras untuk tetap hidup. Pak Danu tersentak. "Astaga, anak muda!" serunya, langsung berjongkok di samping tubuh itu. Meski hujan deras, ia mencoba memeriksa keadaan pemuda itu. Nadi masih berdenyut, meski lemah. Tubuhnya kedinginan, darah menempel di pakaiannya. Tanpa pikir panjang,
Pak Danu mengangkat tubuh pemuda itu dengan sekuat tenaga. Berat, tapi ia tak peduli. Hatinya hanya berkata satu, pemuda ini harus diselamatkan. Dengan tubuh basah kuyup dan nafas terengah-engah, Pak Danu menyeret karungnya sambil memapah pemuda itu menuju rumah sederhananya. Perjalanan yang biasanya hanya 10 menit terasa sangat panjang malam itu. Namun ia tidak menyerah. Setibanya di rumah, ia segera menyalakan lampu minyak, menidurkan pemuda itu di dipan bambu. Wajahnya penuh keprihatinan. Ia bergegas mengambil kain bersih, baskom berisi air hangat, dan beberapa ramuan tradisional yang ia simpan di dapur. Satu persatu luka di tubuh pemuda itu dibersihkan. Darahnya mengalir, membuat tangan Pak Danu gemetar, tapi ia terus bertahan. Dengan telaten, ia membalut luka-luka itu menggunakan kain seadanya. Ia menyalakan tungku, merebus singkong, lalu menyelipkan air hangat ke mulut pemuda itu sedikit demi sedikit. "Makanlah, nak, kau harus bertahan," bisiknya penuh harap. Malam itu, Pak Danu hampir tidak tidur. Ia terus berjaga di samping pemuda itu, memastikan napasnya tetap ada. Sesekali ia mengganti kain pembalut luka yang basah oleh darah, sesekali ia mengusap keringat dingin yang mengucur dari dahi pemuda itu. Hari berganti. Pemuda itu belum juga sadar, tapi kondisinya perlahan membaik. Pak Danu yang seharusnya berjualan pagi itu memilih tetap tinggal, merawat tamu tak dikenalnya dengan sepenuh hati. Ia hanya memikirkan satu hal, nyawa manusia jauh lebih berharga daripada sekedar keuntungan dagangan. Pada hari ketiga, pemuda itu akhirnya membuka matanya. Pandangannya masih sayu, namun ia bisa melihat sosok kakek tua yang duduk di sampingnya. Wajah kakek itu penuh senyum tulus, meski tampak lelah. "Kau sudah sadar, nak," ucap Pak Danu lega. Pemuda itu menatap sekeliling, bingung, lalu berusaha berbicara meski suaranya nyaris tak terdengar. Di mana aku?" "Kau di rumahku," jawab Pak Danu. "Aku menemukanku terkapar di jalan malam itu. Tubuhmu penuh luka, jadi ku bawa ke sini." Pemuda itu terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia tak menyangka ada orang asing yang begitu peduli, padahal dirinya hanyalah sosok tak berdaya di pinggir jalan. Beberapa hari berikutnya, Pak Danu merawat pemuda itu dengan sabar. Ia memberikan makanan dari singkong rebus yang ia punya, membuatkan ramuan herbal untuk mempercepat penyembuhan, bahkan mengorbankan waktunya untuk menjaga. Meski kehidupannya sendiri serba pas-pasan, ia tak pernah mengeluh. Saat kekuatannya pulih sedikit demi sedikit, pemuda itu mulai bisa berbicara lebih banyak. Namun ada sesuatu yang janggal. Ia tak pernah menyebutkan namanya, tak pernah menceritakan asal-usulnya. Setiap kali ditanya, ia hanya menunduk dan berkata lirih, "Maaf, Kek, aku tidak bisa menceritakan sekarang." Pak Danu tidak memaksa. Ia hanya tersenyum, seolah mengerti. "Tak apa, nak. Yang penting kau sehat kembali. Itu sudah cukup bagiku." Namun pada suatu pagi, setelah hampir seminggu dirawat, pemuda itu menghilang. Ia pergi tanpa pamit, hanya meninggalkan secari kertas di atas meja bambu. Tulisan di kertas itu sederhana. "Terima kasih, Kek. Kau telah menyelamatkan hidupku. Aku berjanji suatu hari nanti akan kembali, membawa kabar baik. Maaf aku harus pergi tanpa memberitahu siapa diriku." Pak Danu membaca surat itu dengan hati yang campur aduk. Ada rasa kehilangan, ada rasa penasaran, tapi juga ada rasa syukur karena pemuda itu sudah cukup kuat untuk melanjutkan perjalanannya. Ia melipat surat itu, menyimpannya rapi di dalam kotak kayu kecil. Kotak yang kelak juga menjadi tempat ia menyimpan uang pemberian pria kaya itu 5 tahun kemudian. Sejak hari itu, kenangan tentang pemuda misterius itu tetap melekat di hati Pak Danu. Meski hari-harinya kembali normal, berjualan singkong, menyapa pembeli, menjalani hidup sederhana, ada bagian kecil dalam dirinya yang selalu menanti. Menanti suatu saat, pemuda itu benar-benar menepati janjinya untuk kembali. Dan kini, 5 tahun setelah malam penuh hujan itu, pemuda itu benar-benar kembali. Namun bukan lagi sebagai sosok lemah yang terkapar, melainkan sebagai pria sukses yang datang dengan segala kejayaan. Pak Danu menatap kembali kotak kayu itu malam ini, membandingkan dua benda di dalamnya, secari kertas lusuh dengan tulisan tangan penuh rasa terima kasih,
dan segepok uang rapi pemberian pria kaya. Dua benda itu menjadi saksi perjalanan panjang sebuah kebaikan kecil yang berbuah besar. Hatinya bergetar. Ia sadar, tidak ada kebaikan yang sia-sia. Tindakan kecil yang ia lakukan malam itu, meski tanpa pamrih, ternyata menjadi titik balik besar dalam kehidupan seseorang. Dan kini, Tuhan menunjukkan kepadanya betapa indahnya balasan dari ketulusan. Pak Danu terisak, menatap langit malam. Ya Allah, terima kasih telah mempertemukan aku dengan anak muda itu lagi. Engkau benar-benar tidak pernah tidur. Segala sesuatu sudah Engkau atur dengan cara yang begitu indah. Sore itu, langit mulai memerah keemasan. Hujan deras yang mengguyur kota sejak siang akhirnya reda, menyisakan jalanan yang masih basah dan udara yang segar. Genangan air masih terlihat di beberapa sisi jalan, memantulkan cahaya senja yang perlahan tenggelam di ufuk barat. Di pinggir jalan kecil itu, Pak Danu sedang membereskan lapak singkongnya. Tangannya gemetar, bukan karena dingin, melainkan karena kejadian aneh yang baru saja ia alami. Seorang pria kaya dengan mobil mewah telah membeli seluruh dagangannya, membayar dengan uang berlipat-lipat dari harga sebenarnya. Bukan hanya itu, ucapan pria itu membuat hati Pak Danu terguncang. Apakah kakek masih ingat seorang pemuda yang kakek tolong 5 tahun lalu? Kalimat itu terus terngiang di telinganya. Ia merasa seperti ditarik kembali pada sebuah kenangan lama, malam hujan deras ketika ia menemukan seorang pemuda terluka parah di jalan. Malam itu ia mempertaruhkan tenaga, waktu, bahkan keberlangsungan hidupnya sendiri untuk merawat pemuda itu. Pemuda yang kemudian pergi tanpa nama, hanya meninggalkan secari kertas berisi janji akan kembali. Kini, setelah 5 tahun, sebuah keajaiban terjadi. Pemuda itu benar-benar kembali. Namun ia bukan lagi sosok lemah tak berdaya, melainkan pria gagah dengan jas mahal, berdiri di hadapannya dengan penuh wibawa. Pak Danu masih menatap pria itu dengan bingung. Suaranya parau ketika akhirnya ia membuka mulut. Jadi, kau adalah pemuda itu. Pria itu tersenyum, matanya berkaca-kaca. Perlahan ia melepas jasnya, lalu menunduk hormat di depan kakek tua itu. Sebuah pemandangan yang membuat orang-orang di sekitar terperangah. Bagaimana mungkin seorang pria kaya dengan penampilan berkelas bisa begitu merendahkan diri di hadapan seorang penjual singkong tua? Benar, Kek, ucapnya lirih. Akulah pemuda yang dulu kakek tolong. Malam itu, aku hampir kehilangan nyawa. Jika bukan karena kakek, mungkin aku sudah tidak ada di dunia ini. Air mata mengalir di sudut mata pria itu. Tangannya meraih tangan Pak Danu yang kasar dan penuh keriput, menggenggamnya erat-erat seakan enggan dilepaskan. Pak Danu tertegun. Tubuhnya bergetar, bibirnya sulit berkata-kata. Perasaan aneh bercampur menjadi satu, terharu, tidak percaya, dan bersyukur. Ia memandangi wajah pria itu, mencoba menemukan sosok pemuda yang dulu ia rawat dengan penuh kesabaran. Dan kini, ia mulai mengenali sorot mata itu, sorot mata yang sama, meski kini lebih dewasa dan penuh kepercayaan diri. Ya Allah, bisik Pak Danu sambil menahan isak. Jadi benar, kau yang dulu kakek rawat? Kau yang pergi tanpa pamit, hanya meninggalkan secari kertas itu. Pria itu mengangguk. Maafkan aku, Kek. Waktu itu aku harus segera pergi karena ada urusan besar yang tidak bisa kutinggalkan. Tapi aku tidak pernah melupakan kakek. Setiap malam, aku selalu teringat wajah kakek yang dengan sabar merawatku. Aku berjanji dalam hati, jika suatu hari aku sudah kuat dan mampu berdiri, aku akan kembali menemuimu. Dan inilah saatnya, Kek, janji itu akhirnya kutepati. Pak Danu terisak, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tubuh tuanya bergetar menahan tangis haru. Ia tidak pernah menyangka bahwa kebaikan kecil yang ia lakukan 5 tahun lalu akan kembali dengan cara yang begitu dahsyat. Orang-orang yang menonton dari kejauhan ikut terdiam. Mereka tidak pernah menyangka, kakek sederhana yang tiap hari berjualan singkong di pinggir jalan ternyata menyimpan kisah besar di balik kehidupannya yang tampak biasa. Pria itu melanjutkan ceritanya. Namaku Arka, Kek. Dulu aku hanya seorang pemuda miskin yang sedang berusaha keras membangun hidup. Malam itu, aku dalam perjalanan menuju kota untuk mencari pekerjaan.
Namun aku terlibat kecelakaan, tubuhku penuh luka, aku tidak punya siapapun yang bisa menolong. Semua orang yang lewat hanya menatapku sekilas lalu pergi. Sampai akhirnya, kakeklah satu-satunya orang yang berhenti, menolongku, bahkan merawatku tanpa pamrih. Arka menunduk, menahan tangisnya sendiri. Aku tidak akan pernah lupa bagaimana kakek memberiku makanan, membalut lukaku dengan kain seadanya, bahkan berjaga semalaman agar aku tetap hidup. Padahal saat itu aku tahu hidup kakek sendiri pun penuh kesulitan. Tapi kakek tetap memilih menolongku. Kebaikan itulah yang menjadi alasan aku bisa berdiri di sini sekarang. Pak Danu menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Tangannya menggenggam tangan Arka, bergetar penuh haru. Nak, kakek hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan seorang manusia kepada manusia lainnya. Kakek tidak pernah berpikir akan dibalas. Yang kakek tahu, saat itu nyawamu harus diselamatkan. Arka tersenyum, air matanya jatuh. Dan karena itu, Kek, hidupku bukan hanya milikku. Hidupku adalah hasil dari kebaikanmu. Apapun yang kucapai hari ini, semuanya berawal dari pertolongan kakek 5 tahun lalu. Suasana sore itu menjadi sakral. Angin sepel-sepel membawa aroma tanah basah setelah hujan, seakan ikut menyaksikan pertemuan penuh haru itu. Arka lalu berdiri, menoleh ke arah orang-orang yang masih berkumpul. Dengan lantang ia berkata, "Ingatlah, jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Lihatlah kakek ini, seorang penjual singkong sederhana yang mungkin kalian pandang sebelah mata. Tapi bagi diriku, beliau adalah pahlawan. Beliau menyelamatkan hidupku ketika tidak ada seorang pun yang peduli." Orang-orang terdiam, beberapa bahkan menunduk malu. Mereka yang tadinya sering menawar singkong Pak Danu dengan harga sangat murah, kini sadar bahwa kakek tua itu menyimpan kisah yang jauh lebih besar daripada sekadar jual beli di pinggir jalan. Pak Danu hanya bisa terisak, menatap Arka dengan penuh kasih sayang seperti seorang ayah pada anaknya. Dalam hatinya, ia merasa doanya selama ini telah dijawab. Ia tidak pernah berharap balasan duniawi, namun Tuhan mengirimkan kejutan yang begitu indah. Arka kembali menghadap Pak Danu. "Kek, mulai hari ini, izinkan aku yang gantian menjaga kakek. Aku tidak akan pernah membiarkan kakek hidup susah lagi. Kakek sudah mengorbankan banyak hal untukku dulu. Sekarang giliran aku yang membalasnya." Pak Danu menggeleng perlahan, senyumnya tulus. "Nak, kakek tidak menolongmu untuk menerima balasan. Kakek ikhlas. Bagimu, mungkin kakek pahlawan. Tapi bagi kakek, kau adalah anugerah dari Tuhan. Karena dengan menolongmu, kakek belajar bahwa sekecil apapun kebaikan, Tuhan tidak akan pernah melupakannya." Arka berlutut lagi, memeluk kaki Pak Danu dengan erat. "Aku tetap akan membalasnya, Kek. Tidak peduli seberapa besar jasaku nanti, itu tidak akan pernah sebanding dengan apa yang kakek lakukan untukku malam itu." Tangisan haru terdengar di antara orang-orang yang menonton. Beberapa anak kecil yang sering diberi singkong gratis oleh Pak Danu ikut berlari mendekat, memeluk kakek tua itu. Suasana sore itu berubah menjadi momen yang tak akan pernah dilupakan oleh siapapun yang menyaksikannya. Pak Danu akhirnya menepuk bahu Arka. Suaranya bergetar. "Nak, kalau begitu, jangan balas kebaikan kakek hanya dengan uang atau harta. Balaslah dengan cara yang lebih mulia. Teruslah berbuat baik kepada siapapun, terutama pada orang kecil dan miskin seperti kakek ini. Karena itulah warisan terbesar yang bisa kita tinggalkan di dunia." Arka mengangguk mantap. "Aku janji, Kek. Aku akan terus menebar kebaikan. Aku akan menjadikan kakek teladan hidupku. Dan aku tidak akan pernah melupakan lapak singkong ini, tempat pertemuan pertama yang mengubah jalan hidupku." Matahari sore semakin meredup, meninggalkan semburat jingga terakhir di langit. Pertemuan itu menjadi saksi bahwa kebaikan kecil mampu menembus batas waktu, menghubungkan masa lalu dengan masa kini, dan membuka jalan menuju masa depan yang penuh harapan. Pak Danu menghela napas panjang. Dalam hatinya, ia berbisik, "Ya Allah, sungguh indah cara MU mempertemukan kembali jalan yang sempat terpisah. Terima kasih telah menjawab doa hamba dengan cara yang tak pernah hamba bayangkan." Dan sejak hari itu, semua orang tahu siapa pria kaya itu. Ia bukan sekadar orang asing yang datang membeli singkong.
Ia adalah pemuda yang pernah diselamatkan Pak Danu 5 tahun lalu. Identitasnya kini terbuka, membawa kisah inspiratif yang akan selalu dikenang. Malam itu, langit sudah benar-benar gelap. Hujan sore yang sempat turun meninggalkan udara sejuk, menenangkan, namun juga membuat jalanan becek. Di dalam rumah sederhana berdinding papan, Pak Danu duduk di kursi kayu reyot yang sudah lama menjadi saksi bisu hidupnya. Lampu bohlam kecil menggantung di langit-langit, memancarkan cahaya redup kekuningan. Di depannya, Arka duduk dengan wajah serius. Mobil mewah yang tadi membawanya kini diparkir agak jauh, agar tidak terlalu mencolok di depan rumah sederhana Pak Danu. Arka membuka sebuah tas kulit besar yang ia bawa, lalu mulai mengeluarkan sesuatu yang membuat jantung Pak Danu hampir berhenti berdegup. Di atas meja kayu tua yang catnya sudah terkelupas, Arka meletakkan tumpukan uang dalam jumlah sangat banyak. Uang itu diikat rapi dengan pita bank, berlapis-lapis, hingga memenuhi hampir seluruh permukaan meja. Lampu redup memantulkan kilauan dari plastik pengikatnya, menambah kesan betapa berharganya benda itu. Pak Danu terperanjat, matanya membesar. Tangannya bergetar, hampir tak sanggup menahan keterkejutannya. Ia menatap uang itu dengan wajah bingung, bercampur kagum sekaligus takut. "Nanak, apa ini? Mengapa kau meletakkan uang sebanyak ini di depan kakek?" Suaranya parau, hampir tak terdengar. Arka menatap kakek itu dengan tatapan tulus. "Kek, ini adalah sebagian kecil dari yang aku punya. Semua ini untuk kakek. 5 tahun lalu, kakek memberiku sesuatu yang jauh lebih berharga daripada uang, nyawa. Dan kini, izinkan aku membalasnya dengan cara yang bisa kulakukan." Pak Danu langsung menggeleng keras, tubuhnya gemetar. "Tidak, Nak. Tidak. Kakek tidak bisa menerima ini. Terlalu banyak, terlalu besar. Kakek menolongmu bukan untuk balasan seperti ini. Tolong, simpan kembali uangmu." Namun Arka tetap tenang. Ia mendorong tumpukan uang itu lebih dekat ke arah Pak Danu. "Kek, aku tidak akan pernah bisa membalas budi kakek. Tapi biarkan ini menjadi permulaan. Aku ingin kakek berhenti hidup susah, berhenti mengkhawatirkan apa yang harus dimakan besok. Aku ingin kakek merasakan ketenangan di hari tua." Pak Danu menunduk, air matanya menetes ke pangkuan. Hatinya berkecamuk. Selama ini, ia terbiasa hidup pas-pasan, bahkan seringkali harus menahan lapar demi cucunya yang sesekali berkunjung. Ia terbiasa menerima penolakan, ditawar murah, bahkan diremehkan oleh pembeli. Namun malam ini, di hadapannya ada seorang pria kaya raya yang rela meletakkan tumpukan uang untuknya, hanya karena kebaikan kecil yang ia lakukan 5 tahun lalu. Tangannya bergetar saat menyentuh salah satu ikatan uang itu. Rasanya tak nyata, seolah sedang bermimpi. Namun ia segera menarik kembali tangannya, seakan benda itu berbahaya. "Arka!" Suara Pak Danu lirih, penuh isakan. "Uang ini, kakek takut. Takut tidak bisa menjaganya, takut membuat orang iri, takut membawa masalah. Kakek hanya ingin hidup tenang, Nak. Tidak lebih." Arka menggenggam tangan Pak Danu. "Kek, jangan takut. Aku akan menjagamu. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyentuh atau menyakiti kakek. Uang ini bukan untuk membuat kakek terbebani, tapi untuk membebaskan kakek dari beban. Biarkan aku yang mengurus semuanya." Pak Danu terdiam lama. Dadanya sesak, matanya terus berkaca-kaca. Akhirnya ia menghela napas berat, lalu berkata, "Kalau begitu, Nak, jangan berikan kakek semuanya sekaligus. Kakek khawatir ini justru jadi petaka. Kakek lebih senang kalau bisa tetap bekerja, tetap berjualan singkong, tapi dengan hati yang tenang. Bukankah hidup sederhana itu lebih damai?" Arka tersenyum tipis, matanya basah. "Kek, aku kagum dengan keteguhan hati kakek. Tapi aku mohon, biarkan aku setidaknya memperbaiki rumah kakek, membiayai kebutuhan sehari-hari, dan memastikan kesehatan kakek terjamin. Itu saja sudah cukup membuatku lega." Pak Danu mengangguk pelan. Ia sadar, menolak sepenuhnya justru bisa melukai hati pemuda yang tulus ini. Maka ia hanya berdoa dalam hati agar Tuhan menjaga niat baik Arka, sekaligus menjaga dirinya agar tetap rendah hati.
Arka lalu mengambil sebagian dari tumpukan uang itu, memasukkannya kembali ke dalam tas. Ia hanya menyisakan beberapa ikatan di atas meja. Baiklah, Kek. Untuk sementara, simpan ini dulu. Anggap saja sebagai tanda baktiku padamu. Sisanya biar aku kelola untuk memperbaiki rumah kakek dan menyiapkan tabungan. Pak Danu menatap uang itu lagi, lalu menatap wajah Arka. Nak, terima kasih. Tapi ingat, harta bukanlah segalanya. Jangan sampai kau terlena dan lupa pada Tuhan. Jangan sampai kau lupa bahwa semua ini hanyalah titipan. Arka mengangguk mantap. Aku tahu, Kek. Justru karena itulah aku ingin menggunakan hartaku untuk hal-hal baik. Dan kakek adalah orang pertama yang ingin kubahagiakan. Suasana malam itu dipenuhi rasa haru. Angin malam berhembus melalui celah-celah dinding papan, membawa hawa dingin yang justru terasa hangat karena hati keduanya dipenuhi cinta kasih. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki di luar rumah. Beberapa tetangga yang penasaran berdiri di balik jendela, mengintip ke dalam. Mereka heran melihat cahaya lampu menerangi tumpukan uang di atas meja. Bisik-bisik mulai terdengar, menambah rasa cemas di hati Pak Danu. Nak, tutup dulu tas itu. Jangan sampai orang lain salah paham. Kakek tidak ingin jadi bahan omongan. Suara Pak Danu bergetar. Arka segera mengangguk, menutup tasnya rapat. Ia mengerti kekhawatiran itu. Baik, Kek. Mulai besok aku akan atur semuanya dengan lebih hati-hati. Aku tidak ingin kakek merasa terancam. Pak Danu tersenyum lega, meski hatinya masih diliputi rasa khawatir. Ia sadar, uang bisa jadi berkah, tapi juga bisa jadi ujian besar. Sebelum tidur, ia menatap uang yang tersisa di atas meja. Air matanya kembali mengalir, bukan karena tamak, melainkan karena rasa syukur yang mendalam. Ia berlutut, menengadahkan tangan. Ya Allah, Engkau Maha Kaya, Maha Pemberi rezeki. Jika ini ujian, kuatkanlah hamba. Jika ini berkah, jadikanlah hamba lebih bersyukur dan lebih banyak berbuat baik. Jangan biarkan hamba terjerumus karena harta. Doa itu meluncur lirih, sementara Arka yang duduk di dekatnya ikut mengamini dengan mata terpejam. Malam itu, di rumah sederhana yang nyaris roboh, sebuah peristiwa besar terjadi. Tumpukan uang di atas meja menjadi simbol pertemuan dua dunia yang berbeda, kesederhanaan dan kemewahan, keikhlasan dan balas budi, masa lalu yang penuh luka dan masa depan yang penuh harapan. Namun keduanya sadar, ini baru permulaan. Jalan di depan masih panjang, penuh rintangan dan ujian yang tak terduga. Malam itu menjadi malam yang panjang bagi Pak Danu. Setelah Arka pulang meninggalkan rumah sederhana itu, ia masih duduk di kursi kayunya sambil menatap meja yang tadi penuh dengan tumpukan uang. Sebagian sudah dibawa kembali oleh Arka, namun beberapa ikatan masih tersisa. Jumlahnya jauh lebih besar dari yang pernah ia lihat seumur hidupnya. Tangannya bergetar ketika menyentuh lembaran kertas berwarna itu. Hatinya penuh campuran rasa, bahagia, takut, bingung, tetapi yang paling kuat adalah rasa syukur yang begitu dalam. Selama puluhan tahun hidup dalam kesederhanaan, ia tidak pernah membayangkan bahwa ada hari di mana ia akan dihadapkan pada sesuatu sebesar ini. Pak Danu memandangi uang itu sambil terisak. Air matanya menetes satu persatu, jatuh ke atas meja kayu yang penuh goresan usia. Baginya, bukan uang itu yang membuatnya menangis, melainkan kenyataan bahwa kebaikan kecil yang pernah ia lakukan ternyata masih dikenang begitu dalam oleh orang lain. Ya Allah, ternyata Engkau benar-benar mendengar doa hamba. Ternyata Engkau tidak pernah melupakan hamba, meski hamba sering lalai. Bisiknya lirih, nyaris tak terdengar. Kenangan 5 tahun lalu kembali berkelebat jelas. Malam ketika ia menemukan seorang pemuda tergeletak di jalan, berlumuran darah. Saat itu ia sedang dalam keadaan sulit, bahkan uang untuk makan besok saja tidak ada. Namun hatinya tidak tega meninggalkan pemuda itu. Ia bawa pulang, ia rawat dengan seadanya, meski harus mengorbankan tenaga dan sedikit makanan yang tersisa. Kini pemuda itu kembali, bukan sebagai orang biasa, tetapi sebagai pria sukses yang kehidupannya jauh melampaui bayangan. Dan ia datang bukan untuk sekadar menyapa, melainkan untuk berterima kasih. Pak Danu menunduk,
Kedua tangannya menutup wajah. Tangisnya pecah. Kali ini lebih deras. Ia menangis bukan karena merasa kecil, tetapi karena merasa begitu berarti. Ia yang dulu hanya kakek penjual singkong biasa, ternyata pernah memberi sesuatu yang tidak bisa digantikan oleh harta. Tangis itu berubah menjadi doa. Dengan penuh kerendahan hati, ia berucap, "Ya Allah, jika ini adalah rezeki, maka jadikanlah rezeki yang barokah. Jangan biarkan hamba lupa diri. Jangan biarkan hamba tamak. Biarkan hamba tetap sederhana, tetap rendah hati. Dan jadikanlah pemuda itu selalu dalam lindungan MU, karena ia datang bukan hanya membawa uang, tetapi juga membawa ketulusan." Malam itu Pak Danu sulit memejamkan mata. Ia duduk lama, menatap foto mendiang istrinya yang tergantung di dinding. Foto usang yang warnanya mulai pudar, namun masih menyimpan kenangan manis. "Mak, lihatlah, ada pemuda yang datang, membawa kabar baik. Dia anak yang pernah kakek tolong dulu. Sekarang dia sudah sukses. Dan dia masih ingat pada kita. Kau pasti bahagia kalau bisa melihat ini," ucapnya lirih sambil menatap foto itu. Air matanya kembali jatuh, kali ini bercampur dengan senyum. Rasa haru dan bahagia memenuhi hatinya. Keesokan paginya, kabar tentang tumpukan uang di rumah Pak Danu mulai menyebar di kalangan tetangga. Beberapa orang yang semalam sempat melihat dari jendela bercerita dengan penuh rasa ingin tahu. Ada yang heran, ada yang iri, ada pula yang sinis. Namun Pak Danu berusaha tetap tenang. Ia tidak mau terlalu memikirkan omongan orang. Ia kembali berjualan singkong di lapak kecilnya, seperti biasa. Baginya, hidup harus tetap berjalan. Ketika duduk di lapaknya sambil menyapa pelanggan, hatinya terasa lebih ringan. Senyum tulus yang sudah menjadi ciri khasnya kini ditambah dengan cahaya syukur yang memancar dari wajahnya. Orang-orang yang membeli singkong bahkan merasa ada ketenangan berbeda saat berbincang dengannya. "Pak Danu, kenapa wajah Bapak terlihat bersinar sekali hari ini?" tanya seorang ibu langganannya sambil memilih singkong. Pak Danu hanya tersenyum, tidak ingin membanggakan sesuatu yang seharusnya dirahasiakan. "Ah, Bu, mungkin karena saya bersyukur bisa masih diberi kesempatan jualan, masih bisa bertemu ibu-ibu semua." Jawaban sederhana itu membuat sang ibu ikut tersenyum. Ia tidak tahu apa yang terjadi semalam, tapi ia bisa merasakan ketulusan dari kakek penjual singkong itu. Di sela-sela berjualan, Pak Danu sering teringat kata-kata Arka. "Aku ingin membalas budi kakek." Kata-kata itu terus terngiang, membuatnya sadar bahwa sekecil apapun kebaikan tidak akan pernah sia-sia. Malam berikutnya, saat kembali duduk di rumahnya yang masih sederhana, Pak Danu merenung panjang. Ia menatap uang di atas meja, lalu kembali berdoa. "Ya Allah, jangan biarkan harta ini membuatku lupa siapa diriku. Biarkan aku tetap menjadi kakek penjual singkong yang sederhana, meski hidupku kini berubah. Dan biarkan aku selalu bisa berbagi, karena bukankah rezeki yang sejati adalah yang bisa memberi manfaat untuk orang lain?" Doa itu membuat hatinya semakin tenang. Air mata kembali jatuh, namun kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata syukur. Malam itu, di rumah sederhana yang masih berdinding papan, seorang kakek menemukan makna hidup yang baru, bahwa kebaikan kecil mampu meninggalkan jejak besar, dan balasan terbesar bukanlah harta, melainkan rasa syukur yang memenuhi hati. Pagi itu udara terasa berbeda bagi Pak Danu. Sinar matahari masuk lewat celah-celah dinding papan rumahnya, menyinari meja kayu yang masih menyimpan sebagian uang pemberian Arka. Burung-burung berkicau di luar, seolah menyanyikan lagu syukur. Namun hati Pak Danu tetap diliputi kerendahan. Ia tahu bahwa harta hanyalah titipan, dan yang paling penting adalah bagaimana ia menjalaninya. Seperti biasa, setelah menunaikan sholat subuh dan membaca doa, ia menyiapkan singkong rebus untuk dijual. Uap panas mengepul dari panci besar, memenuhi ruangan kecil itu dengan aroma khas singkong yang baru matang. Sambil memindahkan singkong ke keranjang, ia berucap lirih, "Semoga hari ini tetap diberi rezeki yang cukup." Saat ia sedang bersiap-siap untuk berangkat ke lapak, terdengar suara mesin mobil berhenti di depan rumahnya. Suara pintu mobil terbuka, lalu langkah kaki mendekat. Pak Danu keluar, dan ia terkejut ketika melihat siapa yang datang. "Arka," gumamnya,
matanya berbinar. Pria muda itu berdiri di depan rumah dengan senyum ramah. Penampilannya tetap rapi dengan jas sederhana, meski jelas terlihat kualitas mahalnya. Namun sikapnya tidak berubah. Ia tetap menunduk hormat ketika menyapa. "Assalamualaikum, Kek," sapa Arka. "Waalaikumsalam, Nak Arka. Tumben pagi-pagi sudah kesini," jawab Pak Danu sambil tersenyum. Arka menghela napas, lalu mengajak Pak Danu duduk di kursi kayu depan rumah. Setelah beberapa saat terdiam, Arka berkata dengan sungguh-sungguh, "Kek, ada hal yang ingin saya bicarakan. Semalam saya berpikir panjang. Uang yang saya berikan mungkin bisa membantu, tapi saya merasa itu belum cukup. Kebaikan kakek 5 tahun lalu tak akan pernah bisa saya balas dengan materi saja." Pak Danu menggeleng pelan. "Nak, jangan bicara begitu. Kakek menolongmu dulu tanpa pamrih. Kakek tak pernah berharap balasan. Apa yang kamu lakukan kemarin saja sudah terlalu besar untuk kakek." Namun Arka menatapnya serius. "Justru karena itu, Kek, kebaikan yang tulus itu membuat saya ingin melakukan sesuatu yang lebih. Saya ingin kakek meninggalkan lapak kecil di pinggir jalan itu. Saya ingin kakek tinggal di rumah yang layak, menikmati masa tua dengan tenang. Saya juga ingin kakek bekerja di perusahaan saya, bukan pekerjaan berat, hanya pekerjaan ringan, sekadar membuat kakek tetap sibuk tanpa harus lelah." Pak Danu terdiam. Hatinya seakan berhenti berdetak. Tawaran itu begitu indah, sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Tinggal di rumah layak? Bekerja di perusahaan besar? Itu terdengar seperti mimpi bagi seorang kakek yang hanya mengenal singkong rebus dan jalanan berdebu. Arka melanjutkan, "Saya sudah siapkan rumah, Kek. Tidak jauh dari sini, dengan halaman kecil dan kamar nyaman. Kakek tidak perlu khawatir. Semua kebutuhan kakek akan saya tanggung. Saya hanya ingin melihat kakek bahagia." Pak Danu menatap mata Arka. Ada ketulusan di sana, sama seperti dulu ketika ia menatap mata pemuda itu yang penuh luka dan rasa takut. Bedanya, kini mata itu dipenuhi cahaya keberhasilan dan keinginan untuk berbagi. Namun hati Pak Danu tidak serta-merta menerima. Ia merasakan pergolakan batin. Lapak singkongnya sudah menjadi bagian dari hidupnya selama bertahun-tahun. Di sanalah ia bertemu banyak orang, bercengkerama, dan merasa berguna. Bagaimana mungkin ia meninggalkannya begitu saja? Dengan suara bergetar, ia berkata, "Nak Arka, tawaranmu itu luar biasa. Tapi kakek bingung. Lapak itu sudah seperti sahabat bagi kakek. Di sanalah kakek merasa hidup. Kakek tidak tahu apakah bisa meninggalkannya." Arka tersenyum lembut. Ia sudah menduga kakek sederhana itu akan merasa berat. "Kek, lapak itu memang berharga, tapi kesehatan dan kebahagiaan kakek jauh lebih penting. Saya tidak ingin kakek kepanasan di jalan, kehujanan, atau kelelahan setiap hari. Biar kali ini kakek menikmati hidup, biarkan saya gantian yang bekerja keras." Air mata menetes di sudut mata Pak Danu. Ia merasa seperti seorang ayah yang baru saja disayangi anak kandungnya. "Nak, kamu benar-benar seperti anak sendiri bagi kakek. Tapi izinkan kakek memikirkan ini dulu. Kakek tidak ingin mengambil keputusan terburu-buru." Arka mengangguk. "Tentu, Kek. Saya hanya berharap kakek mempertimbangkannya. Apapun keputusan kakek, saya akan selalu ada." Hari itu, setelah Arka pergi, Pak Danu tidak langsung ke lapak. Ia duduk lama di rumah, merenung. Tawaran Arka mengguncang hatinya. Ia tahu hidupnya bisa berubah seketika jika menerima. Namun ia juga tahu meninggalkan lapak singkong bukan hal mudah. Itu bukan sekadar tempat mencari nafkah, tetapi bagian dari jiwanya. Ketika akhirnya ia duduk di lapak sore itu, banyak pelanggan yang datang seperti biasa. Mereka bercanda, membeli singkong, dan beberapa anak kecil masih suka mengintip untuk meminta gratisan. Semua itu membuat Pak Danu tersenyum, tetapi di dalam hati ia bertanya, apakah aku siap meninggalkan semua ini? Malamnya, setelah sholat Isya, ia berdoa lama. Ya Allah, Engkau yang paling tahu isi hati hamba. Apakah hamba harus menerima tawaran itu? Ataukah tetap bertahan di sini? Tunjukkanlah jalan yang benar,
agar hamba tidak salah langkah. Air mata kembali membasahi pipinya. Dalam hening malam, ia merasa doa itu bergema, seakan menembus langit. Ia tahu jawabannya belum datang, tapi ia yakin Tuhan sedang mendengarkan. Hari-hari berikutnya menjadi hari penuh renungan. Setiap kali ia berjualan, ia melihat anak-anak kecil yang bahagia mendapat singkong gratis. Setiap kali ia pulang, ia melihat uang di atas meja yang seakan mengingatkan bahwa hidupnya bisa berubah kapan saja. Pak Danu mulai sadar bahwa hidup sedang menuntunnya pada sebuah persimpangan. Dan persimpangan itu bukan sekadar tentang uang atau lapak singkong, melainkan tentang bagaimana ia ingin mengisi sisa hidupnya. Malam itu, setelah pertemuan dengan Arka, rumah kecil Pak Danu terasa lebih hening dari biasanya. Lampu minyak di sudut ruangan berkelip-kelip, seakan ikut menemani hati yang sedang galau. Pak Danu duduk di kursi kayu usang sambil memandangi uang yang masih tersisa di meja. Tumpukan itu tak sedikit, lebih dari cukup untuk membuat hidupnya jauh lebih baik. Namun, justru karena itulah hatinya semakin gelisah. Ia menghela napas panjang. Ya Allah, gumamnya pelan, hidup ini penuh ujian, bahkan ketika rezeki datang, hati hamba tetap diuji. Sejak muda, Pak Danu terbiasa hidup dalam kesederhanaan. Ia bekerja keras dengan cara yang paling ia bisa, menjual singkong rebus. Bagi orang lain, itu mungkin pekerjaan kecil, tapi bagi Pak Danu, singkong-singtong itulah yang membuatnya tetap tegak berdiri. Lapak kecilnya di pinggir jalan bukan sekadar tempat mencari nafkah, melainkan bagian dari hidupnya. Di sanalah ia merasakan arti berinteraksi, berbagi tawa, bahkan memberi pada mereka yang tak mampu. Namun tawaran Arka mengguncang segalanya. Rumah nyaman, pekerjaan ringan di perusahaan besar, hidup tanpa harus kepanasan atau kehujanan, semua itu seperti mimpi yang terlalu indah. Tapi jika ia menerima, itu berarti ia harus meninggalkan lapak singkong, meninggalkan rutinitas yang selama ini membuatnya merasa hidup. Pak Danu mencoba mengalihkan pikirannya dengan membuka Al-Quran kecil yang selalu ia simpan di rak tua. Jemarinya yang mulai berkeriput menyusuri ayat demi ayat, mencari ketenangan. Tetapi semakin ia membaca, semakin jelas ia merasa bahwa keputusan ini bukan hal sederhana. Ia tidak hanya mempertaruhkan kenyamanan dirinya, tetapi juga rasa kebermaknaan yang telah lama ia temukan di lapaknya. Keesokan harinya, seperti biasa, ia tetap berjualan. Namun kali ini, pikirannya tidak sepenuhnya fokus. Beberapa pelanggan tetap memperhatikannya. "Kek, kenapa kelihatan melamun?" tanya seorang ibu muda sambil membayar singkong. Pak Danu tersenyum samar. "Ah, tidak, Bu. Kakek hanya kepikiran saja." Anak-anak kecil juga datang berlarian, meminta singkong gratis seperti biasanya. Dengan senyum yang sedikit dipaksakan, ia tetap memberikan. Namun di dalam hati, ia bertanya-tanya, jika ia meninggalkan lapak ini, apakah anak-anak itu akan tetap tersenyum seperti hari ini? Apakah mereka masih punya tempat untuk merasakan kebaikan kecil yang sederhana? Siang harinya, hujan turun dengan deras. Lapak kecil itu hampir tergenang. Angin kencang membuat plastik penutupnya berkibar. Pak Danu menahan tiang kayu agar tidak roboh. Ia menggigil, tapi hatinya justru semakin bergejolak. Inilah yang sering ia alami. Hujan, panas, debu, semua ia hadapi setiap hari. Tubuhnya yang renta kadang tidak kuat, namun ia selalu memaksa diri. Tawaran Arka kembali terlintas. Bagaimana jika hujan ini adalah tanda bahwa ia harus berhenti? Bagaimana jika Tuhan sedang menunjukkan jalan untuk memilih hidup yang lebih baik? Namun begitu hujan reda, beberapa orang tetap datang membeli singkong. Mereka bercanda, bercerita, dan mengucapkan terima kasih dengan tulus. Kakek itu tersenyum lagi. Di balik semua kesulitan, ada kebahagiaan kecil yang membuat hatinya hangat. Bukankah ini juga tanda dari Tuhan bahwa hidupnya masih berarti di sini? Malam harinya, ia kembali berdoa lama. Ia memohon petunjuk, menangis dalam sujud. Ya Allah, Engkau tahu hati hamba. Hamba tidak ingin serakah, tidak ingin meninggalkan kebaikan hanya demi kenyamanan. Tapi hamba juga tahu tubuh ini semakin lemah. Tunjukkanlah jalan yang terbaik. Hari demi hari dilewati dalam keraguan.
Arka beberapa kali datang, menanyakan keputusan, namun Pak Danu selalu menjawab dengan senyum, "Kakek masih butuh waktu." Arka tidak pernah memaksa. Ia hanya menatap penuh hormat, seakan memahami beratnya keputusan itu. Suatu sore, seorang anak kecil datang ke lapak sambil membawa uang receh. Anak itu menaruh semua recehnya di meja, lalu berkata, "Kek, aku mau beli singkong 1. Aku tabung dari uang jajan sekolah." Pak Danu tersentuh. Ia ingin memberinya gratis, tapi anak itu bersikeras membayar. "Aku ingin seperti kakek, baik sama orang. Jadi aku harus belajar jujur juga," kata anak itu polos. Air mata menetes di pipi Pak Danu. Dalam hati ia berkata, "Beginilah cara sederhana kebaikan mengalir. Jika aku pergi, siapa yang akan menanamkan hal kecil seperti ini?" Namun malamnya, tubuhnya mendadak demam. Ia menggigil dan batuk keras. Mungkin karena terlalu lama kehujanan kemarin. Ia berbaring lemah di dipan kayu, merasakan bagaimana usia senja benar-benar mulai menuntutnya. Pada saat itulah ia sadar bahwa tubuhnya mungkin tidak akan sanggup lagi bertahan lama dengan rutinitas berat ini. Ketika Arka datang menjenguk keesokan harinya, ia melihat Pak Danu terbaring. Dengan wajah cemas, Arka menggenggam tangan keriput itu. "Kek, lihatlah. Inilah yang saya khawatirkan. Kakek terlalu keras pada diri sendiri. Izinkan saya menjaga kakek. Izinkan saya membalas budi, walau sedikit." Pak Danu terdiam. Air matanya kembali jatuh. Ia sadar, dilema ini bukan hanya tentang dirinya, tapi juga tentang orang-orang yang peduli padanya. Ia tidak boleh egois mempertahankan sesuatu jika itu justru menyakiti dirinya dan membuat orang lain cemas. Malam itu, ia kembali berdoa. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa hatinya lebih ringan. Ia mulai mengerti bahwa mungkin inilah jawaban dari Tuhan. Ia harus merelakan, bukan melupakan. Ia bisa menerima tawaran Arka, tetapi tetap menjaga semangat kesederhanaannya, tetap menebar kebaikan meski bukan di lapak singkong. Dengan senyum damai, ia berbisik lirih, "Baiklah, ya Allah. Jika ini jalan MU, hamba akan ikhlas. Hamba akan menerima hidup baru, tetapi tetap ingin membawa semangat lapak kecil itu kemanapun hamba pergi." Malam itu suasana di rumah kecil Pak Danu terasa berbeda. Setelah berhari-hari hatinya dilanda kebimbangan, malam ini ia merasa ada kedamaian yang pelan-pelan menyusup. Lampu minyak tua di sudut ruangan memantulkan cahaya lembut, sementara angin malam bertiup melalui celah-celah dinding bambu, membawa suara jangkrik yang berpadu dengan aroma tanah basah seusai hujan. Pak Danu duduk bersila di tikar pandan, membuka Al-Quran kecil yang telah menemaninya selama puluhan tahun. Jemari keriputnya menyusuri ayat-ayat yang sering ia baca sejak muda, tapi malam itu setiap huruf terasa berbeda, lebih menenangkan, lebih meneguhkan. Doa-doanya malam itu mengalir panjang, bercampur air mata. "Ya Allah, hamba ini hanya seorang tua renta, yang sering kali bingung memilih jalan. Engkau tahu isi hati hamba, Engkau tahu kerinduan hamba untuk tetap berarti meski usia terus menua. Jika memang jalan yang Engkau buka adalah bersama Arka, hamba terima dengan ikhlas. Tapi jangan biarkan hati hamba sombong, jangan biarkan hamba melupakan lapak kecil yang telah memberi arti dalam hidup ini." Selesai berdoa, Pak Danu merasakan kelegaan luar biasa. Seolah beban berat yang selama ini menghimpit dada lenyap begitu saja. Malam itu ia tidur lebih nyenyak, tanpa lagi dihantui keraguan yang terus-menerus datang. Keesokan paginya, ketika mentari menembus celah-celah atap rumahnya, Pak Danu bangun dengan semangat baru. Tubuhnya memang masih lemah karena demam yang sempat menyerang, tapi hatinya tegak berdiri. Ia bertekad untuk memberikan jawaban pada Arka hari itu juga. Ia tahu, keputusan besar ini tidak bisa ditunda lebih lama. Seperti biasa, ia tetap membuka lapak singkongnya. Meski hujan semalam membuat tanah becek, Pak Danu duduk di bangku kayu sambil tersenyum kepada setiap orang yang lewat. Pelanggan-pelanggan kecilnya datang, anak-anak berlarian sambil meminta singkong gratis, dan Pak Danu memberikannya dengan hati lapang. Kali ini, ia melihat wajah-wajah itu dengan perasaan yang berbeda. Ada rasa haru, tapi juga rasa tenang, karena ia tahu kebaikan tidak berhenti hanya karena ia meninggalkan lapak.
Kebaikan bisa ia bawa kemanapun, selama ia tetap menjaga hati. Siang itu Arka datang dengan mobil hitamnya yang mengilap. Begitu turun, ia langsung menghampiri Pak Danu dengan senyum hangat. "Kakek, bagaimana kabarnya hari ini?" tanyanya. Pak Danu tersenyum. "Lebih baik, Nak. Terima kasih sudah menjenguk kemarin." Arka duduk di bangku kecil yang tersedia di samping lapak. Orang-orang yang lewat menatap heran. Seorang pria muda berpakaian rapi duduk di tempat sederhana seperti itu. Tapi Arka tampak nyaman. Bahkan sesekali ia ikut melayani pembeli, menyodorkan plastik berisi singkong rebus. Setelah keramaian agak reda, Pak Danu menghela napas dalam-dalam. "Nak Arka, kakek sudah memikirkan baik-baik. Kakek sudah berdoa, meminta petunjuk. Dan, kakek rasa Tuhan telah memberikan jawaban." Arka menatap penuh perhatian. "Kakek akan menerima tawaranmu," lanjut Pak Danu dengan suara bergetar. "Tapi dengan satu syarat, izinkan kakek tetap hidup sederhana, tetap dekat dengan orang-orang kecil, dan jangan biarkan kakek hanya duduk diam tanpa makna. Kakek tidak ingin meninggalkan lapak ini dengan perasaan bersalah, karena disinilah kakek belajar arti hidup." Arka menunduk, air matanya nyaris jatuh. Ia lalu menggenggam tangan keriput Pak Danu erat-erat. "Kakek, justru itu yang saya harapkan. Saya ingin kakek tetap menjadi diri kakek yang dulu, yang baik hati, yang tidak pernah lelah menebar kebaikan. Rumah yang saya tawarkan hanyalah tempat agar kakek lebih tenang, tidak lagi kehujanan atau kepanasan. Tapi jiwa kakek yang tulus, itulah yang membuat saya ingin menjaganya. Saya berjanji, kakek tetap bisa berbagi, tetap bisa dekat dengan orang-orang yang kakek cintai." Tangis Pak Danu pecah. Ia merasa doa-doanya benar-benar dijawab. Tuhan memberinya jalan yang tidak membuatnya meninggalkan siapapun, justru membawanya pada kesempatan lebih besar untuk berbagi. Hari-hari berikutnya menjadi awal dari babak baru. Arka membantu memindahkan barang-barang Pak Danu dari rumah bambu kecilnya ke rumah yang lebih layak. Rumah itu sederhana menurut ukuran Arka, tapi sangat mewah menurut Pak Danu. Ada tempat tidur empuk, dapur bersih, bahkan kamar mandi yang berkeramik. Pak Danu sempat terdiam lama ketika pertama kali masuk. Air matanya kembali mengalir. Teringat betapa selama ini ia hanya punya atap bocor dan lantai tanah. Namun Arka mengingatkan, "Kakek, ini bukan untuk mengubah kakek menjadi orang lain. Anggap saja ini hadiah dari Tuhan melalui saya. Yang penting, kakek tetaplah kakek yang dulu." Pak Danu mengangguk. Ia pun berjanji pada dirinya sendiri, rumah ini tidak akan membuatnya lupa. Ia akan tetap bangun pagi, tetap menyapa orang-orang, dan tetap menyisihkan rezekinya untuk berbagi. Beberapa minggu setelah tinggal bersama Arka, hidup Pak Danu benar-benar berubah. Tubuhnya lebih sehat karena istirahat cukup. Ia tidak lagi harus kehujanan atau kepanasan di jalan. Namun, yang membuatnya lebih bahagia adalah ketika Arka membawanya ke panti asuhan untuk berbagi. Di sana, Pak Danu memberikan singkong rebus buatan tangannya sendiri untuk anak-anak yatim. Senyum mereka mengingatkannya pada anak-anak kecil di lapaknya dulu. "Lihat, Kek," ujar Arka, "kebaikan kakek tidak berhenti hanya karena meninggalkan lapak. Justru sekarang jangkauannya lebih luas. Lebih banyak anak-anak yang bisa merasakan kasih sayang kakek." Pak Danu mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Ia merasa doanya benar-benar dijawab indah. Ia tidak kehilangan makna hidupnya, justru diberi jalan lebih besar untuk menebar kebaikan. Malam itu, setelah pulang dari panti asuhan, Pak Danu duduk di teras rumah barunya. Ia menatap langit penuh bintang dengan senyum yang damai. "Ya Allah," bisiknya, "Engkau memang maha mendengar. Engkau menjawab doa hamba bukan dengan cara yang hamba bayangkan, tapi dengan cara yang jauh lebih indah. Hamba bersyukur Engkau mempertemukan hamba dengan Arka. Izinkan hamba tetap rendah hati, tetap sederhana, agar hidup ini tidak pernah jauh dari MU." Dan sejak malam itu, setiap kali Pak Danu menatap langit malam, ia selalu ingat bahwa doa yang tulus tidak pernah sia-sia. Hanya waktu dan cara Tuhanlah yang membuatnya terlihat berbeda. Hari-hari baru Pak Danu kini benar-benar berbeda dari kehidupan yang ia jalani selama puluhan tahun terakhir. Sejak tinggal di rumah layak yang disediakan Arka, kesehatannya jauh lebih terjaga. Atap rumah tidak lagi bocor ketika hujan deras.
lantai tidak lagi becek, dan udara malam tak lagi menusuk tulang karena dinding rumah yang kokoh menahan angin. Setiap kali ia membuka mata di pagi hari, ia selalu berbisik syukur, merasa tak percaya bahwa seorang kakek penjual singkong sepertinya bisa hidup dengan begitu nyaman. Namun, kenyamanan itu tidak membuatnya terlena. Justru setiap pagi, sebelum matahari terbit, Pak Danu tetap bangun lebih awal, berwudhu, lalu menunaikan sholat subuh dengan khusyuk. Setelahnya, ia akan duduk di teras rumah barunya, menatap langit yang mulai berubah warna dari kelam menuju jingga. Di saat seperti itu, hatinya dipenuhi ketenangan. Ia merasa hidupnya kini bukan hanya untuk dirinya sendiri, melainkan untuk memberi arti kepada orang lain, lebih dari sebelumnya. Arka, pria muda yang dulu ia tolong, selalu memastikan kebutuhan kakek ini tercukupi. Ada seorang asisten rumah tangga yang sesekali membantu memasak dan membersihkan rumah. Namun Pak Danu tidak pernah mau benar-benar berdiam diri. Ia sering berkata, selama tangan ini masih bisa bergerak, selama kaki ini masih bisa melangkah, kakek ingin tetap bermanfaat. Jangan biarkan kakek hanya duduk diam seperti patung. Arka menghargai itu. Ia paham, hidup sederhana dan aktif adalah bagian dari jati diri Pak Danu. Maka, meski tidak lagi berjualan di lapak kecilnya setiap hari, Pak Danu masih menyempatkan diri membuat singkong rebus. Bedanya, kini ia melakukannya di dapur yang bersih dengan peralatan yang lengkap. Setiap minggu, ia mengajak Arka dan beberapa karyawan muda perusahaan itu untuk membagikan singkong kepada anak-anak yatim, para tukang becak, pemulung, dan siapapun yang ditemui di jalan. Pak Danu selalu tersenyum lebar ketika melihat wajah-wajah itu bersinar bahagia menerima pemberiannya. Aku hanya ingin mereka tahu, katanya pada Arka suatu hari, bahwa singkong sederhana pun bisa membawa kebahagiaan, selama diberikan dengan hati tulus. Arka mengangguk. Baginya, Pak Danu bukan sekadar kakek penyelamat masa lalu, melainkan guru kehidupan. Setiap kata-katanya sederhana, tapi syarat makna. Hidup baru ini juga memperluas lingkaran pergaulan Pak Danu. Ia yang dulu hanya dikenal di lingkungan kecil sekitar lapak, kini mulai dikenal oleh lebih banyak orang. Beberapa karyawan perusahaan Arka bahkan sering datang berkunjung, sekadar ingin mendengar cerita-cerita hidup dari kakek tua itu. Pak Danu tak pernah pelit berbagi pengalaman. Ia selalu menceritakan kisah masa mudanya yang penuh perjuangan, bagaimana ia pernah gagal, pernah miskin, pernah kehilangan, tapi tetap memilih untuk berbuat baik meski dalam kesulitan. Karena kebaikan itu bukan soal seberapa besar yang kita beri, ucapnya pada sekelompok anak muda, tetapi seberapa tulus hati kita ketika memberi. Saya tidak punya apa-apa dulu, hanya singkong. Tapi ternyata, singkong itu bisa jadi jembatan yang menyelamatkan orang lain, bahkan membawa saya ke kehidupan yang tidak pernah saya bayangkan. Mereka mendengarkan dengan mata berbinar. Bagi mereka, Pak Danu adalah contoh nyata bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari harta melimpah, melainkan dari hati yang ikhlas. Meski kehidupannya kini jauh lebih nyaman, Pak Danu tidak pernah melupakan lapak kecilnya dulu. Sesekali, ia meminta Arka untuk membawanya ke sana. Ia ingin duduk sebentar, menatap jalan kecil itu, dan mengingat masa-masa ketika ia berjuang dari pagi hingga malam. Saat berada di sana, anak-anak kecil yang dulu sering bermain di sekitar lapak berlari menghampiri. Mereka memeluk Pak Danu dengan riang, menanyakan kapan ia akan kembali berjualan. Pak Danu tersenyum sambil mengusap kepala mereka. Mungkin kakek tidak akan berjualan lagi di sini, nak, tapi kakek akan selalu ada buat kalian. Kalau kalian ingin singkong rebus, datanglah ke rumah kakek, pintunya selalu terbuka. Anak-anak itu bersorak gembira. Bagi mereka, Pak Danu bukan sekadar penjual singkong, melainkan kakek yang selalu memberi rasa hangat. Kabar tentang perubahan hidup Pak Danu pun menyebar luas. Banyak orang yang dulu hanya mengenalnya sebagai penjual singkong kini terkejut mengetahui bahwa ia tinggal di rumah layak bersama seorang pria kaya yang pernah ia selamatkan. Namun, yang membuat mereka kagum adalah kenyataan bahwa sikap Pak Danu tidak berubah. Ia tetap rendah hati, tetap ramah menyapa siapapun, dan tetap menolong mereka yang kesusahan. Suatu sore, seorang tetangga lama datang dengan wajah cemas. "Kek Danu," katanya, "anak saya sakit, tapi saya tidak punya cukup uang untuk membawanya ke dokter." Tanpa ragu,
Pak Danu segera mengambil sebagian uang yang ia simpan. Ia memberikannya sambil berkata, "Pergilah segera, Nak. Jangan biarkan anakmu menunggu terlalu lama." Tetangga itu menangis terharu, lalu memeluk tangan Pak Danu. "Terima kasih, Kek. Semoga Allah membalas kebaikan kakek." Pak Danu hanya tersenyum. Baginya, inilah cara terbaik mensyukuri hidup barunya, dengan membantu orang lain tanpa pamrih. Arka yang menyaksikan kejadian itu merasa semakin yakin bahwa keputusan membalas budi kepada kakek tua ini bukan hanya soal hutang masa lalu, tetapi sebuah langkah untuk melestarikan nilai kebaikan. "Kakek," ujar Arka, "saya ingin menjadikan kisah kakek sebagai inspirasi bagi seluruh karyawan saya. Mereka harus tahu bahwa keberhasilan saya hari ini ada karena kebaikan seorang penjual singkong." Pak Danu tertawa kecil. "Kalau itu bisa membuat mereka lebih semangat menebar kebaikan, lakukanlah. Tapi jangan anggap kakek ini pahlawan besar. Kakek hanya orang tua biasa yang kebetulan diberi kesempatan menolong. Yang luar biasa itu adalah Tuhan, yang mengatur semua jalan hingga kita bisa bertemu kembali." Hari demi hari, hidup Pak Danu semakin penuh makna. Ia tidak hanya menemukan ketenangan di masa tuanya, tetapi juga kesempatan baru untuk memberi manfaat bagi lebih banyak orang. Rumah barunya sering dipenuhi suara anak-anak yatim, tetangga, dan tamu yang ingin belajar darinya. Di setiap pertemuan, ia selalu menekankan satu hal: jangan pernah remehkan kebaikan sekecil apapun, karena kita tidak tahu bagaimana Tuhan akan mengembalikannya kelak. Dan setiap kali malam tiba, Pak Danu duduk di teras rumah sambil menatap langit. Ia tersenyum dengan hati damai, menyadari bahwa perjalanan hidupnya kini telah berubah arah. Dari seorang kakek penjual singkong di pinggir jalan kecil, ia kini menjadi sosok yang dihormati dan dicintai banyak orang. Tapi di balik semua itu, ia tetaplah Pak Danu yang sama, sederhana, rendah hati, dan selalu percaya bahwa hidup baru ini hanyalah titipan yang harus dipertanggungjawabkan dengan penuh makna. Matahari pagi menembus celah jendela rumah sederhana nan asri milik Pak Danu. Udara segar menyelinap masuk, membawa aroma tanah basah setelah hujan semalam. Kicau burung terdengar bersahut-sahutan, menandai awal hari yang penuh harapan. Pak Danu, dengan rambut putih yang semakin menipis, duduk di kursi rotan favoritnya sambil menyesap teh hangat. Sesekali ia tersenyum sendiri, mengenang perjalanan hidupnya yang begitu berliku hingga tiba di titik ini. Arka datang berkunjung pagi itu, mengenakan kemeja kasual. Meski kini ia dikenal sebagai pengusaha sukses dengan berbagai bisnis besar, di hadapan Pak Danu ia tetaplah Arka yang dulu, pemuda sederhana yang pernah kelaparan di jalanan dan ditolong oleh seorang penjual singkong tua. Ia menunduk hormat, lalu mencium tangan kakek itu dengan penuh takzim. "Kakek sehat pagi ini?" tanya Arka sambil duduk di sampingnya. "Alhamdulillah, Nak. Selama masih bisa melihat mentari terbit, masih bisa menghirup udara segar, kakek merasa sehat. Umur boleh tua, tapi hati tetap muda kalau selalu bersyukur." Arka mengangguk, lalu menghela napas. Ada sesuatu di benaknya sejak beberapa waktu terakhir. "Kek, saya punya rencana. Saya ingin mendirikan sebuah yayasan atas nama kakek. Yayasan ini akan bergerak membantu orang miskin, anak-anak jalanan, dan siapa saja yang membutuhkan. Namanya nanti, Yayasan Singkong Hati, karena semuanya berawal dari singkong kakek." Mata Pak Danu berkaca-kaca. Tangannya bergetar ketika meraih tangan Arka. "Nak, ini lebih dari apapun yang kakek bayangkan. Kakek hanya berharap hidupmu berkah, tapi kau justru ingin melanjutkan kebaikan ini untuk banyak orang. Itu luar biasa." Sejak hari itu, rencana yayasan mulai diwujudkan. Arka mengerahkan tim profesional untuk menyiapkan legalitas, mencari lahan, dan merancang program. Namun, ia tidak pernah mengambil keputusan penting tanpa berdiskusi dulu dengan Pak Danu. Baginya, kakek itu adalah roh dari yayasan tersebut. Pak Danu pun merasa hidupnya semakin bermakna. Di usianya yang senja, ia justru diberi kesempatan untuk melihat kebaikan berkembang menjadi gerakan besar. Ia sering berkata kepada Arka, "Jangan jadikan yayasan ini sekadar simbol, Nak. Pastikan ia benar-benar menyentuh hati orang-orang kecil, mereka yang lapar, mereka yang haus kasih sayang." Peluncuran yayasan itu berlangsung sederhana, namun penuh haru.
Di sebuah aula kecil, hadir anak-anak yatim, tukang becak, pedagang kaki lima, serta warga miskin yang pernah dibantu oleh Arka dan Pak Danu. Di depan mereka, sebuah spanduk besar bertuliskan, Yayasan Singkong Hati dari kebaikan kecil menjadi cahaya besar. Pak Danu yang diminta memberi sambutan awalnya menolak, merasa tidak pantas berdiri di depan panggung. Namun Arka memegang bahunya, menatapnya dengan hormat. Kek, semua ini ada karena kakek. Tolong, izinkan orang-orang mendengar suara hatimu. Dengan langkah perlahan, Pak Danu naik ke podium. Mikrofon di depannya terasa dingin di tangannya yang keriput. Ia menatap wajah-wajah penuh harap di hadapannya, lalu berkata dengan suara bergetar namun tegas. Saya hanyalah seorang penjual singkong biasa. Hidup saya dulu sederhana, bahkan serba kekurangan. Tapi saya belajar satu hal, jangan pernah menunda berbuat baik, sekecil apapun itu. 5 tahun lalu, saya hanya memberi singkong pada seorang pemuda lapar. Saya tidak pernah mengira, pemuda itu akan kembali sebagai pria yang luar biasa, yang hari ini mengajak kita semua menyalakan cahaya kebaikan. Ruangan hening. Beberapa orang mulai meneteskan air mata. Pak Danu melanjutkan, kebaikan tidak butuh panggung. Tidak perlu ditunggu balasannya. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah menutup mata. Kebaikan yang kita tabur, sekecil apapun, akan tumbuh menjadi pohon rindang suatu hari nanti. Dan pohon itu akan memberi naungan bagi banyak jiwa. Tepuk tangan menggema. Banyak orang berdiri, memberi penghormatan kepada sosok tua yang sederhana itu. Arka sendiri menunduk, matanya basah. Ia merasa tidak pernah cukup untuk membalas jasa kakek yang telah mengubah hidupnya. Sejak hari itu, yayasan mulai bergerak. Mereka membangun dapur umum yang setiap hari menyediakan makanan gratis bagi siapapun yang kelaparan. Mereka membuka beasiswa untuk anak-anak miskin agar bisa melanjutkan sekolah. Mereka juga mendirikan pusat pelatihan keterampilan bagi para remaja yang tidak mampu melanjutkan pendidikan formal. Semua program itu berjalan dengan nama dan semangat Pak Danu. Pak Danu sendiri sering hadir di dapur umum. Ia duduk di sana, menyapa para pengunjung sambil sesekali membagikan singkong rebus yang masih ia buat sendiri. Anak-anak kecil berebut ingin duduk di pangkuannya, mendengar cerita-cerita hidupnya. Baginya, itulah kebahagiaan sejati, melihat senyum tulus di wajah orang lain. Namun, waktu terus berjalan. Tubuh tua Pak Danu semakin rapuh. Suatu sore, ketika matahari mulai tenggelam, ia duduk di teras rumah bersama Arka. Dengan suara lirih, ia berkata, "Nak, kalau suatu hari kakek tidak ada lagi, jangan bersedih. Lanjutkanlah apa yang sudah kita mulai. Biarkan singkong ini menjadi simbol kebaikan yang tak pernah layu." Arka menggenggam tangan kakek itu erat. "Kek, jangan bicara seperti itu. Kakek masih akan bersama saya lama." Pak Danu tersenyum. "Hidup ini seperti senja, Nak. Indah, tapi pasti akan berganti malam. Yang penting bukan berapa lama kita hidup, tapi seberapa banyak cahaya yang kita tinggalkan." Beberapa bulan kemudian, tubuh renta itu akhirnya menyerah pada usia. Pak Danu berpulang dengan tenang, dikelilingi Arka dan orang-orang yang mencintainya. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam, tetapi juga warisan kebaikan yang tak ternilai. Pemakaman Pak Danu dipenuhi ribuan orang. Mereka datang dari berbagai latar belakang, anak yatim, pedagang kecil, tukang becak, bahkan pejabat dan pengusaha yang terinspirasi oleh kisah hidupnya. Semua menangis, bukan hanya karena kehilangan seorang kakek, tetapi karena kehilangan sosok yang mengajarkan arti kebaikan sejati. Arka berdiri di sisi liang lahat, meneteskan air mata sambil berjanji dalam hati, "Kek, saya akan teruskan semuanya. Yayasan ini akan menjadi pohon rindang yang kakek impikan." Hari-hari setelah itu, nama Pak Danu tidak pernah pudar. Yayasan Singkong Hati semakin berkembang, menolong ribuan orang setiap tahunnya. Kisah hidup kakek penjual singkong yang menolong seorang pemuda lapar terus diceritakan dari mulut ke mulut, menjadi legenda inspiratif. Anak-anak sekolah mendengar kisahnya, para pengusaha menjadikannya teladan, dan masyarakat luas menjadikannya contoh nyata bahwa kebaikan kecil bisa mengubah dunia. Arka, meski sibuk dengan bisnisnya, selalu menyempatkan diri datang ke yayasan.
Setiap kali ia duduk di dapur umum sambil membagikan singkong rebus, ia selalu teringat wajah kakek itu. Ia tahu, selama kebaikan itu masih berjalan, Pak Danu sebenarnya tidak pernah benar-benar pergi. Ia hidup dalam setiap senyuman yang tercipta, dalam setiap perut lapar yang kenyang, dan dalam setiap hati yang kembali percaya pada kebaikan. Dan begitulah, warisan seorang kakek penjual singkong berubah menjadi warisan kebaikan yang abadi. Ia tidak meninggalkan harta berlimpah, tidak meninggalkan nama besar di dunia politik atau bisnis, tetapi ia meninggalkan sesuatu yang jauh lebih berharga, keteladanan. Sebuah cahaya yang akan terus menyala, bahkan ketika senja terakhir telah usai. Sahabat semua, dari perjalanan hidup Pak Danu kita belajar satu hal sederhana namun sangat dalam, kebaikan tidak pernah sia-sia. Jangan pernah meremehkan sekecil apapun perbuatan baik yang kita lakukan. Bisa jadi satu senyum, satu uluran tangan, atau sepotong makanan sederhana yang kita berikan hari ini, akan menjadi penyelamat seseorang di masa depan. Dan meski kita tak pernah tahu bagaimana balasannya kembali pada kita, yakinlah bahwa Tuhan mencatat semuanya dengan sempurna. Hidup bukan soal seberapa besar harta yang kita kumpulkan, tetapi seberapa luas manfaat yang bisa kita sebarkan. Saat kelak kita meninggalkan dunia ini, nama kita tidak akan diingat karena kemewahan, melainkan karena kebaikan yang pernah kita tabur. Jadikan kisah ini pengingat bahwa setiap orang mampu menjadi cahaya bagi sekitarnya. Tidak perlu menunggu kaya untuk menolong, tidak perlu menunggu mapan untuk peduli. Mulailah dari yang kecil, dari yang sederhana, dari yang ada di depan mata kita hari ini. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan panjang kisah inspiratif Pak Danu dari episode pertama hingga akhir. Semoga cerita ini tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga menjadi pengingat dan inspirasi dalam menjalani hidup kita masing-masing. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya sampaikan salam hangat untuk Anda semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, umur panjang yang berkah, rezeki yang melimpah, dan hati yang senantiasa lembut untuk peduli pada sesama. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Tetaplah menjadi cahaya, meski kecil, karena dunia selalu membutuhkan terangmu.